Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Berhubung tinggal beberapa ratus bab lagi, silakan Penatua memberikan masukan judul selanjutnya di komentar. Yang paling banyak dipilih nanti Mimin buatkan videonya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1131 subscribe Penatua. Gollum, Gollum, Gollum. Suara aneh keluar dari kolam darah merah cerah. Darah di kolam itu mendidih lagi. Bebek adik Sangguan menatap kolam dan merasa tidak nyaman. Saudari King Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudari Sangguan yang tidak ingin tinggal di sini sebentar. Karena Sukinger dapat mentransfer secara langsung, itu adalah masalah Suyun. Aku tidak tahu. Meskipun darah di tubuhnya istimewa, sepertinya itu tidak cukup untuk berurusan dengan air kolam abadi. Kalau tidak, dia tidak akan mengumpulkan begitu banyak darah dan menyerapnya. Maksudmu Suyun menyerap darah? Tepatnya, itu untuk menyerap kekuatan internal dari darah abadi. Mari kita tunggu. Mungkin tidak akan lama sebelum dia menyerap kekuatan internal, mengontrol dan mengubah kekuatan air di kolam abadi, dan orang-orang akan pulih. Meskipun kekuatan kamu telah meningkat secara signifikan, kamu belum stabil. Aku menyarankan kamu untuk bermeditasi dengan cepat, membuat beberapa persiapan, dan meninggalkan kolam abadi sekarang, itu bukan pilihan yang bijaksana. Kata Ling Qingyu. Aku mengerti. Sangguan Mei yang mengangguk dan berhenti berbicara. Dia menemukan tempat yang bersih dan mulai duduk. Dia benar-benar perlu duduk diam dan memulihkan diri sekarang. Bagaimanapun, dia bertarung dengan orang-orang Xianting tepat setelah dia keluar dari Xianqi, dan dia terluka, yang berdampak besar padanya. Jika dia tidak pulih lagi, itu tidak hanya akan merusak efek Xianqi, tetapi bahkan kultivasinya akan terpengaruh, dan dia tidak akan kembali. Saudari Sangguan yang duduk, dan Ling Qingyu perlahan mengalihkan pandangannya dan melihat ke pintu masuk terowongan berdarah. Aku khawatir hal-hal hari ini tidak bisa tenang. Orang-orang di Xianqi tidak pergi karena Suyun, tetapi orang-orang di Xianting berlari ke sini dengan sekuat tenaga. Diaken dari Departemen tingkat keempat di bawah komando utusan Suan tingkat ketiga Xianglong memimpin elit dan mengemudi ke sini. Ada puluhan ribu ahli Xianting. Xianglong ingin sepenuhnya menyelesaikan masalah Xianqi. Pada saat yang sama, ia juga berharap untuk menjadi besar dengan tindakan ini. Pada titik ini, dia tidak peduli dengan Xianqi. Bagaimanapun, energi Xianqi telah habis. Tidak ada gunanya melakukan hal lain. Satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah mencari alasan untuk berurusan dengan Xianting. Akan sangat bagus jika kita bisa membawa orang-orang yang memasuki Xianqi ini tanpa izin. Tetapi bahkan Qi Jin, Hong Yan dan yang lainnya mati di tangan pria ini. Bisakah pria ini menjadi generasi umum? Departemen Ibu Kota Xianting, utusan peringkat keempat Chen Xinseng, Departemen Sistem Xianting, utusan peringkat keempat Sun Li, Departemen Hukuman Xianting, dan utusan peringkat keempat Membunuh Bulan. Yang terbaik dari utusan peringkat keempat ini dimobilisasi oleh Xianglong hari ini. Xianglong suka bertarung dalam pertempuran yang pasti. Dia menikmati kesenangan berguling. Sekalipun pihak lain hanya sebuah eksistensi tanpa kekuatan untuk mengikat ayam, ia juga suka menunjukkan seluruh kekuatannya, mengalahkan pihak lain secara fisik dan psikologis, dan membuat pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Beberapa utusan Orde Keempat memimpin kerumunan untuk membuka jalan di depan, sementara Xianglong duduk di belakang dan memaksa mereka ke Xianqi bersama. Dalam perjalanan, kamu dapat melihat banyak dewa dari sekte lain juga menuju Xianqi. Ketika melihat kedatangan orang-orang Xianting, mereka bersembunyi dengan sengaja atau tidak sengaja karena takut ketahuan orang-orang Xianting. Para pahlawan dan kekuatan negeri dongeng telah menerima berita atau menentukan lokasi mereka. Beberapa dari mereka mungkin telah tiba di sini sejak lama, tetapi mereka belum muncul, dan beberapa juga menunggu di sini. Harus dikatakan bahwa orang-orang Xianting telah mengirim tim lagi dan lagi, yang telah menimbulkan dugaan banyak orang abadi, tetapi tidak ada yang bisa memikirkan hal-hal buruk apa yang telah terjadi di Xianqi. Orang Xianting tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Urusan internal Xianqi belum menyebar, jadi orang-orang ini tidak akan melakukannya. Setelah lama bekerja keras, tim besar Xianting mendekati area Lengyun Sixing. Sayue segera mengirim tim elit untuk memasuki terowongan yang diatur oleh Xianting terlebih dahulu untuk mendeteksi situasi di dalamnya. Segera, semua keadaan di sekitar Xianqi ditangkap oleh Killing Moon dan lainnya. Kosong. Ini adalah hasil penyelidikan oleh orang-orang yang dikirim oleh Sayue. Kecuali beberapa tubuh dan darah, aku tidak bisa melihat apapun yang hidup sama sekali. Sepertinya tidak ada tanda-tanda pertempuran di tempat kejadian. Sayue adalah diaken dari Departemen Kriminal Xianting. Kita bisa melihat beberapa petunjuk. Karena ini bukan medan perang, tidak ada keraguan bahwa medan perang harus di Xianqi. Xianglong membawa semua utusan peringkat keempat ke perhentian sementara Xianting yang dibuat oleh Qi Jin. Melihat tirai cahaya yang berkedip, wajah semua orang ditutupi dengan warna yang bermartabat. Ini adalah pintu masuk Xianqi. Apa yang terjadi dengan Xianqi? Hong Yan menyampaikan berita itu dengan hidupnya. Keberadaan apa yang memaksanya ke keadaan seperti itu? Pertama kirim 2 orang ke Xianqi untuk melihat apakah iblis yang membunuh Xianting kita masih ada di sana. Sisanya mengelilingi Xianqi dan memblokir tempat ini. Tidak ada yang diizinkan masuk dan keluar. Ayo. Xianglong berpikir sejenak dan berkata.
Kerumunan mendengar suara itu dan segera mengambil tindakan. Membunuh bulan memimpin elit melalui tanah Streamer dan mendekati pintu masuk Xianqi. Begitu pita itu lewat, dia bisa melihat tubuh binatang penjaga tergeletak tidak jauh dari pintu masuk Xianqi. Melihat bahwa tubuh seperti bukit berangsur-angsur menguap, dia tahu bahwa binatang penjaga telah mati untuk beberapa waktu, tetapi apa yang membuat membunuh bulan lebih tidak nyaman adalah bau darah hidung yang kuat di udara. Dia menatap pintu masuk dan menemukan sejumlah besar tubuh yang rusak di sekitar pintu masuk, dan darah mengolesi pintu masuk dan mewarnainya dengan warna merah secara langsung. Sayue terkejut dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia dengan hati-hati membungkuk dan melihat ke dalam terowongan. Namun, sekilas, seluruh orang membeku, seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan. Lihatlah seluruh mulut terowongan, ada beberapa tubuh yang hancur. Mulut terowongan ini seperti terowongan ke neraka. Di terowongan ini, orang dan peralatan dihancurkan tanpa kecuali. Di kedalaman terowongan, hawa dingin muncul. Sayue menatap ujung terowongan. Di matanya, dia hanya bisa melihat sentuhan merah tua, yang membuat orang melompat. Warnanya cuma satu, merah darah. Kalian berdua, turun dan lihatlah. Killing Moon menarik napas dalam-dalam, menahan kegelisahan di hatinya dan berbisik. Kedua pria di dekatnya ragu-ragu sejenak. Meskipun mereka takut, mereka tidak berani menolak perintah untuk membunuh bulan. Mereka hanya bisa mengeraskan kulit kepala mereka dan memeluk kepalan tangan mereka dan berkata, ya. Suara itu jatuh. Mereka berputar-putar di pintu masuk terowongan untuk sementara waktu, dan kemudian dengan hati-hati mengebor ke dalam terowongan. Mereka tenggelam perlahan dan sangat berhati-hati. Wajah mereka sangat pucat. Suasana di sini benar-benar aneh. Semakin dalam mereka tenggelam, semakin kuat bau darah yang menyengat. Ketika mereka hendak meninggalkan terowongan, mereka hampir pusing. Namun, saat ini, perhatian mereka hampir teralihkan oleh pemandangan di kolam peri. Kolam peri saat ini sepenuhnya digantikan oleh warna, yaitu merah. Ada darah dan daging yang pecah ke segala arah, dan mereka hampir tidak bisa melihat tubuh yang utuh. Selain itu, ada benda besar seperti kepompong. Di sebelah kepompong duduk seorang gadis dengan kotak pedang, tampaknya sangat harmonis. Gadis ini adalah satu-satunya pemandangan yang nyaman di sini. Namun, ada seorang gadis di tempat seperti itu. Mereka tidak dalam mood untuk menghargai kecantikannya. Keduanya saling memandang, lalu mengeluarkan pisau di pinggang mereka dan membidik gadis itu. Kamu siapa? Seorang pria sedang minum. Namun, gadis itu menutup matanya dan sepertinya tidak mendengar apa yang mereka katakan. Sebaliknya, beberapa gelembung muncul di kolam terdekat yang dipenuhi darah, memecah kesunyian yang aneh. Diam, apa yang harus kita lakukan? Jangan bertindak gegabah. Kembali dan laporkan ke Lord Sayue dulu. Ya. Mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka mengedipkan mata dan segera berbalik dan berlari menuju terowongan. Sesaat kemudian, dia keluar dari terowongan. Bulan yang menjaga di luar terowongan melihat kedua orang itu keluar dan langsung bertanya, ada apa di dalam? Mereka buru-buru melaporkan situasi di dalam ke Sayue. Bulan tercengang ketika mendengar suara seorang gadis. Apakah dia sendirian? Ya. Tapi iblis. Itu bukan iblis. Dia tidak memiliki karakteristik iblis, dan nafasnya bukan sihir. Apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa tempat ini dibantai oleh iblis? Bunuh bulan dan pikirkanlah. Apa yang harus kita lakukan sekarang, tuanku? Terus lapor ke Tuan Xianglong. Atau lanjutkan penyelidikan. Ketika kamu melihat gadis itu, dia sedang bermeditasi. Ya, sepertinya aku tidak menyadari hal-hal asing. Aku memanggilnya dengan sangat keras. Dia sepertinya tidak mendengarnya. Sepertinya dia sudah tenang. Jika kamu menetap, itu akan jauh lebih mudah. Sayue mengambil napas dalam-dalam, melambaikan tangannya dan berteriak, kalian semua menonton di sini. Aku akan meminta Tuan Xianglong untuk datang. Ya. Setelah mengatakan itu, bulan berbalik langsung dan terbang di belakang pita. Sesaat kemudian, pasukan Xianting yang dipimpin oleh Xianglong, Chen Xinseng dan Zunli langsung melompati tirai tipis dan menekan ke arah pintu masuk kolam Xianqi. Bau kuat dari kolam Xianqi menghilangkan banyak bau darah yang menyengat di udara. Dengan pintu masuk sebagai pusatnya, para ahli mulai berbaris dan membatasi batas. Yang lain juga menampilkan berbagai kekuatan sihir dan membuat persiapan. Pasukan yang dipimpin oleh Xianglong bukanlah orang biasa. Mereka juga dapat melihat kekurangan dari pintu masuk terowongan. Kami memiliki begitu banyak orang, dan pihak lain bersembunyi di tempat Xianqi, di mana medannya sempit. Jika kami menyerahkan, keunggulan jumlah kami tidak akan dimainkan. Ini adalah kebijakan terbaik untuk menyekop semua di sini dan sepenuhnya. Tempat Xianqi. Seorang pria berteriak. Pernyataan ini langsung ditegaskan oleh Xianglong. Abadi ini segera mengambil tindakan. Mereka jatuh ke tanah satu persatu dan mulai merapal mantra di bumi dengan tujuan untuk melewati sini sepenuhnya. 1132. Ledakan. Ada suara tumpul, dan aku melihat bahwa posisi di sekitar kolam peri bergetar, dan sejumlah besar kerikil jatuh dari atas. Adik perempuan Sangguan, Yang, segera terbangun. Dia bingung ketika dia melihat turbulensi di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang Xianting mulai menyerang di sini. Suara Ling Qingyu berasal dari kotak pedang. Menyerang. Saudari Sangguan yang tertegun.
Ya, mereka seharusnya memiliki banyak orang. Bagaimana terowongan kecil dapat menampung begitu banyak orang? Terlebih lagi, tempat ini sangat kecil dan tidak kondusif untuk pertempuran. Menurut penampilan mereka, mereka berniat untuk menghancurkannya sepenuhnya dan berurusan denganmu. Xianqi hilang. Tempat ini tidak ada artinya. Mereka hanya memiliki satu tujuan saat ini. Menangkapmu hidup-hidup, kata Ling Qingyu. Wajah saudara perempuan Sangguan yang sedikit berubah, melirik kepompong besar, dan kemudian buru-buru melihat kolam darah di dekatnya. Seharusnya sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Keqing bisa pergi. Apa yang harus Suyun lakukan? Dia belum sehat. Situasi Suyun sangat rumit. Sister Yang, aku pikir lebih baik bagi kamu untuk melarikan diri ke sini dengan cepat bersama Qinger. Roh abadi dari mulut terowongan terlalu kuat. Jika aku kira benar, aku khawatir kamu akan datang. Kali ini, kamu tidak dapat menghentikan para ahli pengadilan abadi ini sendirian. Menurut pendapat aku, kamu sebaiknya segera pergi dari sini bersama Qinger, atau kamu akan mati sia-sia. Begitu saudara perempuan Sangguan yang mendengar ini, wajah kecilnya segera ditutupi dengan koagulasi. Bagaimana tentang itu? Dia menggigit gigi peraknya, Suyun telah melalui banyak kesulitan dan membuatku mendapatkan restu dari Xianqi. Sekarang dalam kesulitan, bagaimana aku bisa meninggalkannya sendirian? Tapi jika kamu tinggal di sini sekarang, kamu hanya mati sia-sia. Kamu tidak dapat mengubah apapun. Setidaknya, Suyun membutuhkan waktu. Jika dia bisa mengubah energi air Xianqi selama ini, bukankah itu baik-baik saja? Kata saudara perempuan Sangguan yang. Kamu sayang. Ling Qingyu ingin membujuknya, tetapi ketika dia melihat mata Sangguan yang tegas, dia tahu bahwa gadis ini tidak dapat mengubah tekadnya dalam beberapa kata. Sekarang kamu telah memutuskan untuk melakukannya, ya, tapi aku masih ingin mengingatkanmu bahwa jika kamu sudah dikalahkan, maka segera pergi dari sini bersama Qinger. Jangan ragu, hatimu baik, tetapi kamu tidak harus membunuh Qinger. Ling Qingyu berkata dengan serius. Sangguan Mei yang ingin membantah sesuatu, tapi dia membuka mulutnya dan akhirnya mengangguk. Kirim Qinger ke dalam kotak pedang. Ya. Bebek saudari Sangguan mendekati kepompong besar dan meletakkan kotak pedang di tangannya di kepompong besar. Kotak pedang mekar dalam lingkaran. Tak lama, seluruh kepompong besar itu diselimuti oleh cahaya yang meluap dari kotak pedang dan segera menghilang. Melihat ini, saudara perempuan Sangguan yang segera mengambil kotak pedang itu kembali. Ledakan. Pada saat ini, suara keras keluar, dan tanah Xianqi bergetar hebat. Bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang, dan alam semesta runtuh. Saudari Sangguan yang mengeluarkan senjatanya, tetapi begitu ditarik, senjata itu langsung pecah. Sebagian besar senjata sihirnya tidak dapat menandingi kekuatan kultivasi pribadinya saat ini. Dia membuang senjatanya dan mengingat senjata ajaib yang diberikan oleh Ao Shuang. Dia segera mengeluarkannya dan menyuntikkan ki abadi. Namun, ki abadinya baru saja memasuki senjata ajaib, dan susunan dharma internal segera dihancurkan oleh ki abadi yang kuat dari saudara perempuan Sangguan yang. Dia tidak pandai menggunakan roh abadi dari kekuatannya saat ini dan segera menjadi sangat tertekan. Melihat persiapan terburu-buru saudara perempuan Sangguan yang, Ling Qingyu menghela nafas lagi dan lagi. Kamu sebaiknya menghemat energimu. Kamu benar-benar tidak menguasai ki abadi kamu. Tapi kamu tidak bisa disalahkan. Tidak peduli siapa yang membuat kemajuan pesat dalam kultivasi, tidak ada yang akan bisa beradaptasi. Apa yang harus kamu lakukan sekarang tenang dan hadapi dengan berani. Selama kamu melakukan dua poin ini, bahkan jika kamu sepenuhnya siap, kamu akan memiliki peluang terbesar untuk bertahan hidup. Kata Ling Qingyu. Saudari Sangguan yang mengangguk sambil berpikir. Santai. Memang yang paling kita butuhkan saat ini adalah bersikap tenang dan tidak pernah panik. Ketika orang panik, mereka hanya akan berlarian seperti lalat tanpa kepala, dan itu akan membuat mereka mati lebih cepat. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah kristal besar jatuh dari atas, dan kolam pri bergetar lagi. Bebek saudara perempuan Sangguan sedikit tidak stabil. Dia merasa tubuhnya terangkat oleh roh peri yang melonjak. Batu kristal itu jatuh lurus ke bawah dan mengenai kolam darah. Melihat ini, saudara perempuan Sangguan yang sangat cemas dan buru-buru mendesak Xianqi untuk memukul batu kristal. Bang! Kristalnya pecah. Tapi itu belum berakhir. Mendengar suara, retak batu kristal di atas tiba-tiba memecahkan celah besar, dan kemudian seluruh dinding kristal runtuh, dan batu kristal yang tak terhitung jumlahnya jatuh langsung ke bawah. Melihat ini, saudara perempuan Sangguan yang segera mendesak Xianqi untuk memukulnya. Meskipun dia tidak dapat secara akurat mengontrol ki abadi yang kuat yang dia miliki saat ini, sangat mudah untuk membiarkan ki abadi ini mengenai orang seperti rudal. Semua batu kristal diledakkan menjadi bubuk, dan seluruh Xianqi berkilauan dan tembus cahaya, tetapi batu-batu besar yang jatuh terus-menerus, seperti hujan. Aku tidak tahu berapa lama sampai bebek saudara perempuan Sangguan terengah-engah, semuanya berhenti. Saudari Sangguan yang menyeka keringat di dahinya, mendongak dan tiba-tiba tampak bermartabat. Ternyata bagian atas telah benar-benar rusak oleh orang-orang Xianting di luar, dan seluruh tempat Xianqi telah terbuka di bawah langit. Para abadi di seluruh langit langsung mengelilingi tempat ini. Mereka penuh dengan air, pedang terang diarahkan ke kepala bebek saudara perempuan Sangguan. Gas abadi misterius bercampur dengan dinginnya tulang mengalir ke sini. Ada puluhan ribu orang Xianting di sini. Selain itu,
kekuatan terburuk juga di atas 5 tingkat lingsuan abadi. Wajah kecil saudara perempuan Sangguan yang sangat pucat, dan ketakutan di matanya tidak bisa lagi ditahan. Dia tidak bisa berurusan dengan Hong Yan dan Jenderal Baju Besi sebelumnya. Bagaimana dia bisa menghadapi keberadaan yang semakin kuat ini sekarang? Orang-orang benar-benar mengepung di sini, dan melihat seorang gadis dengan kotak pedang berdiri di tepi kolam darah yang penuh dengan darah. Gadis itu memiliki rambut merah muda panjang dan pakaiannya dipenuhi banyak noda darah. Wajahnya sangat putih dan dia melihat keluar. Xianglong terbang ke sini di bawah dukungan Sayue, Chen Xinseng dan Zun Li. Melihat bebek saudara perempuan Sangguan di sana, mata Xianglong berbinar, dan matanya dengan cepat melihat sekeliling bebek saudara perempuan Sangguan. Kemudian dia berkata dengan tenang, alam kosong gasifikasi, Zhou Hongyu, tunjukkan Miao Tianfa dan mengintip ke alam, harus berada di jalan menjelajahi Dewa Lingsuan. Keberadaan seperti itu memang kuat, tetapi jika dia membunuh Hong Yan dan Qi Jin, itu benar-benar tidak mungkin, orang ini. Mungkin bukan orang yang kita cari. Tapi hanya ada satu orang di sini, tuanku. Bahkan jika dia bukan orang yang kita cari, dia pasti tahu sesuatu. Kata Zun Li di dekatnya. Chen Xinseng tampak dekaden dan tidak berbicara. Dia menerima berita belum lama ini bahwa jiwa Gong Sun Lang telah dihancurkan oleh Qi Jin. Qi Jin tidak tahu hubungan antara Gong Sun Lang dan Chen Xinseng. Dia hanya mengira dia adalah utusan Xianting yang nakal, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Mendengar kata-kata Zun Li, Xianglong mengangguk, mengalihkan pandangannya, dan berteriak kepada saudara perempuan Sangguan yang bebek di bawah, siapa yang kamu tunggu, laporkan namamu dengan cepat. Saudari Sangguan yang membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Beraninya dia benar-benar memberikan namanya. Jika tidak, jika Xianting menemukan Sekte Wushuang, Wushuang tidak akan beruntung. Apa? Jangan bicara. Nada suara Xianglong menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Apakah kamu dari Xianting? Kakak Sangguan yang menggigit giginya dan akhirnya membuka mulutnya. Tugas utamanya sekarang adalah menunda waktu. Jika dia bisa menunda 1 poin, dia tidak bisa bertahan lama. Saat ini, selama Suyun bisa keluar dari genangan darah dengan lancar, dia bisa langsung melarikan diri. Ketiganya mendapatkan berkah dari kolam abadi. Selalu ada harapan untuk melarikan diri di sini. Kami dari Xianting. Aku Xianglong, utusan misterius tingkat ketiga Xianting. Aku bertanya, apa yang terjadi di sini? Kamu membunuh orang-orang di sini. Semuanya ada di sini, tapi apa yang kamu lakukan? Xianglong bertanya dengan suara yang dalam. Ini bukan yang aku lakukan. Saudari Sangguan yang berpikir sejenak dan bergegas. Siapa yang melakukan itu? Iblis. Dia berkata. Jika kamu mengakuinya, orang-orang ini tidak langsung membawanya. Secara alami mengubah topik pembicaraan. Benar saja, Xianglong mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata saudara perempuan Sangguan yang dan segera berkata, di mana iblis? Melarikan diri. Kemana? Ini, adik perempuan Sangguan yang Mouzu berbalik dan kemudian berteriak, sepertinya dia telah melarikan diri ke utara. Aku tidak tahu persis kemana aku pergi. Betulkah? Pikir Xianglong. Tuanku, wanita ini tidak memiliki roh jahat di sekujur tubuhnya. Sebaliknya, dia memiliki banyak roh peri. Dia seharusnya bukan iblis. Apa yang dia katakan mungkin benar. Bulan berikutnya berkata. Tapi dia masih sangat curiga, dan aku mungkin tidak percaya apa yang dia katakan. Xianglong dan berkata, lalu berteriak pada bebek saudara perempuan Sangguan di sana, siapa kamu? Aku hanya kue kecil. Pai apa? 3 sekte abadi. 3 sekte abadi. Sekte apa ini? Aku mendengar bahwa mungkin ada kolam peri di sini, jadi aku bergegas ke sini. Tanpa diduga, aku terluka oleh pria iblis segera setelah aku tiba di sini. Pria iblis itu sangat kuat sehingga aku hampir terbunuh olehnya. Untungnya, aku beruntung dan lolos dari bencana. Dia sepertinya terburu-buru dan pergi tanpa nyawaku. Aku menunggunya pergi dan mengatur napasku di sini. Ketika aku mengatur napas, kamu datang. Kakak Sangguan yang berkata dengan serius. Jadi, kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Xianglong melihat sekeliling dan berkata dengan lemah. Ini, ada apa? Kematian tragis utusan pengadilan abadi kita dan pembantaian anggota pengadilan abadi kita. Xianglong bersenandung. Mendengar ini, saudara perempuan Sangguan yang menjadi pucat dan buru-buru berkata, aku tidak tahu. Aku tidak tahu tentang masalah ini. Jangan katakan apakah kamu mengetahuinya atau tidak. Karena kamu ada di sini, hal-hal di sini berhubungan denganmu. Xianglong melambaikan tangannya dan berkata, bahwa dia kembali dan interogasi dia perlahan. Ya. 1133. Apa? Mendengar kata-kata Xianglong, adik Sangguan yang langsung tercengang. Melihat para ahli Xianting datang, dia buru-buru berteriak, berhenti. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Jalan ringan Xianglong. Kesalahan apa yang aku buat? Mengapa pergi ke Xianting? Apakah kamu orang-orang Xianting yang sangat tidak masuk akal dan menggertak orang? Adik perempuan Sangguan, yang Mouzu, berbalik dengan tidak teratur dan berkata dengan tergesa-gesa. Itu tidak masuk akal. Aku hanya berharap kamu dapat bekerja sama dengan kami. Ada terlalu banyak hal yang terjadi di sini, dan tidak ada orang lain selain kamu. Jika kamu tidak bekerja sama dengan kami, bagaimana kami bisa mengetahui siapa yang melakukan kejahatan di sini dan siapa yang membantai orang-orang Xianting di sini?
Hal-hal ini harus diselidiki dengan jelas. Jika kamu adalah orang di dunia peri, kamu harus memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan orang-orang Xianting kami, kata Xianglong dengan lemah. Tapi kewajiban itu tidak wajib. Aku berhak menolak. Ambil langsung. Xianglong tampaknya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan saudara perempuan Sangguan, yang sama sekali. Dia tidak menjawab sama sekali. Bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Apakah kamu masih dari Xianting? Kakak Sangguan yang sangat marah dan berteriak. Tetapi orang-orang Xianting yang datang ke sini tidak peduli dengan tangisannya. Mereka langsung mengulurkan tangan dan menekan bahunya, berencana untuk menundukkan di tempat dan mengambil semua rantai besi yang memenjarakan perbatasan. Bebek adik Sangguan melihat ini dan wajahnya sedikit berubah. Begitu dia tertangkap, itu akan berakhir. Melalui Xianting, dia tidak berpikir dia bisa menahan hal-hal di dalam hatinya. Dalam saat yang singkat ini, pikiran bebek saudara perempuan Sangguan terbang dengan cepat. Segera, dia membuat keputusan. Begitu dia berhasil, dia tidak bisa kembali. Dia mengumpulkan roh abadi dan meniup pria Xianting terdekat. Bang! Orang-orang Xianting tidak menyangka bahwa saudara perempuan Sangguan yang berani melakukannya untuk dirinya sendiri dalam situasi ini. Dia tidak punya waktu untuk mengambil tindakan pencegahan. Dia langsung menerima pukulan. Orang-orang seperti meteor, terbang ke belakang dan jatuh ke tanah. Ki abadinya yang ganas dan mengerikan mengejutkan orang-orang di Xianting, sehingga mereka tidak punya waktu untuk berteriak dan langsung pingsan. Pemandangan seperti itu membuat yang abadi bergetar di mana-mana. Mata Xianglong bersinar, dan dia mendengus di hidungnya, sepertinya tidak berdaya, tetapi satu pukulan mengejutkan 6 Master Lingsuan abadi. Apakah kamu masih mengatakan kamu hanya sekte kecil? Ayo, turunkan. Ya. Semakin banyak ahli Xianting bergegas menuju saudari resmi Yang. Bebek saudara perempuan Sangguan melompat langsung ke atas dan bergegas keluar dari kerumunan. Mau lari. Xianglong bersenandung dengan dingin dan berulang kali. Dia telah melakukannya sendiri. Dia melihat bahwa saudara perempuan Sangguan yang kuat dan ingin mempertahankannya. Aku khawatir orang-orang Xianting ini akan sangat sulit, jadi dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Xianglong selalu berani. Kalau tidak, dia tidak akan langsung mengirimkan semua kekuatannya ke sini untuk menyelesaikan masalah di sini tanpa memberi tahu atasan. Melihat bebek saudara perempuan Sangguan yang berencana untuk menerobos dengan paksa dengan ki abadi, dia tidak ragu-ragu. Dia langsung menawarkan senjata ajaib emas seperti sangkar burung dan melemparkannya ke sana. Sangkar burung emas berputar dengan cepat. Di jalan, pintu kandang terbuka dan cahaya bersinar, langsung menutupi bebek saudara perempuan Sangguan. Tiba-tiba, bebek saudara perempuan Sangguan hanya merasakan gaya tarikan yang kuat yang dihasilkan dalam cahaya, dan seluruh orang bergerak menuju sangkar burung tanpa terkendali. Adik perempuan Sangguan, yang sangat cemas sehingga dia mencoba yang terbaik untuk mendorong semua ki abadi keluar dan bergegas keluar. Lari, kamu harus lari, kali ini hanya bisa melarikan diri. Gigi perak saudara perempuan Sangguan yang terkatup, dan keringat manis mengalir dari pipinya. Sekarang melarikan diri di depan begitu banyak orang Xianting, orang-orang Xianting pasti akan mengejarnya. Jika mereka bisa membawa orang-orang ini pergi, Su Yun bisa aman. Meskipun dia tidak memiliki keterampilan kultivasi yang kuat, dia bisa mendapatkan kekuatan Xianqi. Dia percaya bahwa seharusnya tidak sulit untuk melarikan diri. Selama dia berhasil menunda waktu, semuanya akan terpecahkan. Namun, saudari Sangguan yang memikirkan segalanya dengan sangat baik. Dia meremehkan orang-orang Xianting ini dan tidak mengerti apa yang diwakili oleh Xianglong, utusan misterius 3 tingkat di Xianting. Ada kesenjangan besar antara Orde ketiga dan Orde keempat. Dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari sangkar emas, tetapi dia tidak bisa melepaskan pukulan Xianglong berikutnya. Kecepatan Xianglong sangat cepat. Hampir pada saat aksinya, orang-orang muncul di depan bebek saudara perempuan Sangguan. Bebek saudara perempuan Sangguan tidak bisa menangkap gerakan dan aliran napasnya. Ketika dia bereaksi, tinju menghantam perutnya seperti kilat. Bebek saudara perempuan Sangguan berkedut di mana-mana. Rasa sakit yang parah hampir mengganggu pikirannya. Mulut kecil Wow, meludakan darah dan langsung terbang kembali, jatuh kembali ke tanah Xianqi lagi. Bang! Tubuhnya menyentuh tanah dan memecahkan gempa. Kekuatan mengerikan tampaknya merobek tubuhnya. Itu sangat menyakitkan. Tubuh halus bebek saudara perempuan Sangguan terus-menerus berkedut dan gemetar. Pukulan ini di luar imajinasinya. Kakak bebek, apakah kamu baik-baik saja? Ling Qingyu di dalam kotak pedang berteriak dengan cemas. Saudari Sangguan yang mengatupkan gigi peraknya, menahan rasa sakit yang tajam yang hampir membuatnya pingsan, dan bernapas sedikit perlahan, aku baik-baik saja. Dan bilang tidak apa-apa. Ling Qingyu tidak bodoh. Melalui kotak pedang, dia dapat melihat bahwa cahaya di mata saudara perempuan Sangguan yang sangat redup. Ketika dia menghadapi musuh dengan Hong Yan dan Jenderal Baju Besi, dia hanya berhasil bertahan. Meskipun dia punya waktu untuk pulih, di mana dia bisa pulih dalam waktu sesingkat itu. Saudari Yang, dengarkan saran aku dan simpan kekuatan terakhir kamu. Lari cepat, atau tidak ada yang bisa melarikan diri. Ling Qingyu berteriak. Melarikan diri. Saudari Sangguan yang tertegun, dan Suan Er tersenyum pahit, sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Bagaimana? Aku masih tahu situasi aku sendiri. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang itu akan begitu kuat. Apakah ini utusan misterius Xianting tingkat ketiga? Benar saja, ini sangat berbeda dari urutan keempat.
Dia berdiri dengan goyah, meraih kepalanya dan melihat ke kotak pedang besar yang disematkan di belakangnya. Rambut merah muda panjangnya tersebar di bahunya. Dia tampak sedikit suram dan tak berdaya, dan berkata, faktanya, tidak ada gunanya bagi aku untuk menjadi seorang master. Aku belum pernah mengajar Kinger sama sekali selama bertahun-tahun. Jika orang yang lebih kuat mengajar Kinger, mungkin Kinger tidak akan mengalami masalah hari ini. Maaf, Kinger, Tuan telah mencoba yang terbaik. Mungkin Tuan tidak bisa menahanmu hari ini. Dia berkata dengan lembut, lalu menurunkan kotak pedang dan meletakkannya dengan tenang di sebelah kolam darah. Kakak Yang, apa yang akan kamu lakukan? Ling Qingyu melihat gerakan adik Sang Guan Yang dan segera berteriak. Apa yang bisa dilakukan saudari Yang adalah menunda sebanyak mungkin. Meskipun aku tidak tahu kapan Su Yun akan keluar, aku percaya bahwa jika dia berhasil mengubah kekuatan Xian Qi dan melewati umpan dengan lancar, dia akan dapat melakukannya. Menyelesaikan krisis ini. Adik perempuan Sang Guan Yang memindahkan langkahnya dan berdiri tegak di depan. Dia memandang orang-orang di istana peri dan Xianglong yang tinggi seperti dewa. Matanya penuh ketakutan dan kecemasan. Saat ini, mereka penuh dengan keberanian. Ini datang dari keberanian iman, dan ini datang dari keberanian tanggung jawab. Apakah kamu idiot? Ling Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mungkin. Dia menertawakan dirinya sendiri. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan melihat dadanya. Sentuhan bola ringan tiba-tiba merebutnya dari jari-jarinya. Bola cahaya itu bersinar, putih salju dan indah. Melihat dari kejauhan, itu seperti bulan dan batu giok yang cerah, yang membuat orang mabuk, tetapi pinggiran bola cahaya putih dipenuhi dengan ki abadi yang tak ada habisnya. Melihat gerakan ini, para dewa di sekitar mengeluarkan semburan seru. Membunuh bulan, Chen Xinseng, Zunli dan 4 utusan peringkat lainnya semua menunjukkan ekspresi takjub. Apa itu? Ini simpul peri. Sepertinya wanita ini sudah dipersiapkan sejak lama. Apakah itu bom gas peri yang dibuat dengan membuang mata peri dan mengambil semua gas perinya sendiri sebagai fondasi dan mata peri ini sebagai kerangkanya? Aku tidak menyangka wanita ini memiliki keterampilan seperti itu. Dikatakan bahwa kekuatan bola abadi ditentukan sesuai dengan jumlah ki abadi. Melihat jumlah bola abadi di tangan wanita itu, aku khawatir tidak akan terlalu sulit untuk mengubah tempat ini menjadi abu. Apa yang harus dilakukan orang dewasa kali ini? Beberapa orang bertukar diam-diam, dan pandangan mereka secara alami dan diam-diam beralih ke Xianglong di sana. Meskipun saudara perempuan Sang Guan yang mengeluarkan bola simpul peri untuk mengancam orang-orang di sekitar Xianting, Xianglong tampaknya tidak terlalu gugup dan khawatir. Dia menatap bola simpul peri di tangan saudara perempuan Sang Guan Yang dan berkata dengan lemah, bola simpul peri ini seharusnya dibentuk dengan tergesa-gesa. Kamu takut sulit untuk mengendalikan diri. Jika itu meledak, aku yakin kamu akan menjadi yang pertama. Mati, kan? Dengan kata-kata ini, wajah saudara perempuan Sang Guan Yang sedikit berubah. Jadi apa? Lagi pula, aku tidak bisa hidup. Bukankah lebih baik menguburmu bersama? Penguburan, apakah kamu yakin ini akan membunuh kita? Xianglong mendengus, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. Apakah kamu ingin mencoba? Wajah saudara perempuan Sang Guan Yang ditutupi dengan tekad. Begitu tangannya tenggelam, dia akan meluncurkan bola simpul peri di tangannya. Tindakan halusnya membuat para dewa di dekatnya mundur dan tidak berani maju sama sekali. Tanpa diduga, Xianglong di sana tidak menganggap serius bola peri itu. Dia mencibir, memegang dadanya di tangannya, melihat menonton drama, dan berkata dengan lemah, karena kamu ingin mencoba, cobalah. Apa? Zunli dan yang lainnya tiba-tiba menoleh dan menatap Xianglong dengan takjub. Orang-orang di sekitar Xianting bahkan membuat ledakan kegemparan. Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Adik perempuan Sang Guan, Yang, juga ketakutan. Dia membuka matanya dan menatap Xianglong. Telapak tangannya bergetar. Kartu terakhir ini tidak berfungsi. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Saudari Sang Guan Yang Xin terus bertanya pada dirinya sendiri. Tapi tidak ada jawaban yang bisa memuaskannya, yang tampaknya telah menemui jalan buntu. Pada saat ini, Xianglong di sana bergerak. Dia melangkah maju beberapa langkah dan muncul di udara. Dia memandang bebek saudara perempuan Sang Guan dengan arogan dan berjalan langsung ke sini. Wajah kecil saudara perempuan Sang Guan yang tegang, dan langkahnya tidak bisa menahan diri untuk mundur kembali, karena kamu tidak ingin menyerah dan melepaskan simpul abadi. Agar tidak membuang waktu, aku harus menjatuhkan kamu sendiri. Xianglong menatap dan berkata dengan dingin. Suara itu jatuh dan bergegas. Putus asa, kakak Sang Guan yang menatap Xianglong yang dipaksakan. Akhirnya, dia menggigit giginya dan mengambil keputusan, yang akan menggerakkan lengannya dan melepaskan bola peri. Apakah dia berhasil atau tidak, dia tidak punya pilihan. Satu-satunya hal yang dapat bersaing dengan Xianglong dan mengulur waktu untuk Su Yun adalah bola peri ini. Tetapi ketika dia baru saja mengangkat tangan kecilnya, tiba-tiba, tangan lengket besar yang basah menyembul dari belakang. Dan memegang tangannya secara langsung. 1134. Apa yang terlihat adalah seorang pria merah dengan darah. Pria itu basah, dan darah menetes ke rok dan ujung rambutnya. Pada saat ini, wajahnya yang pucat juga terlihat sangat cantik, dan seluruh orang itu terlihat sangat lucu. Namun meski begitu, saudara perempuan Sang Guan yang masih bisa mengenali siapa orang ini. Su Yun. Hah.
Melihat pria berdarah yang tiba-tiba muncul di belakang bebek saudara perempuan Sangguan, Xiang Long yang bergegas ke sana segera menghentikan langkahnya dan melihat situasi di sana. Melihat Suyun, yang berlumuran darah, berdiri di belakangnya, dia meraih tangan saudara perempuan Sangguan yang untuk mengendalikan bola peri, dan melihat aksi itu seolah menghentikannya. Namun, saudara perempuan Sangguan yang tidak memaksakan simpul abadi, tetapi tampak bahagia dan santai, seolah-olah semua masalah telah terpecahkan. Melihat genangan darah, aku tidak tahu kapan itu mengering, dan darah di tubuh Suyun perlahan menembus kulitnya. Darah ini tampaknya dipandu oleh beberapa kekuatan dan dibor ke dalam tubuhnya satu demi satu. Itu adalah tubuh yang basah. Itu benar-benar kering tak lama, dan tidak ada tanda darah di pakaiannya. Ini seperti penyerapan. Xiang Long dengan hati-hati menatap Suyun, tetapi menemukan bahwa tidak ada napas yang meluap dari atas dan bawah pria itu. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti manusia, tetapi dia tidak bisa melihat kekuatan apapun. Tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat. Xiang Long merasa sedikit buruk. Suyun. Saudari Sangguan yang dengan lemah berteriak dan segera melepaskan bola simpul peri di tangannya. Tangan kecil yang dipegangnya tidak berdaya dan digantung. Apakah kamu baik-baik saja? Suyun tersenyum dan masih memasang senyum aneh di sekitar mulutnya, tapi senyum ini membuat saudara perempuan Sangguan yang sangat lega. Mata merah darahnya tampak berhati-hati, tetapi tidak terlalu kejam. Aku tidak tahu apa lagi yang ingin dikatakan saudara perempuan Sangguan yang, tetapi itu adalah bau mulut, dadanya berfluktuasi dengan keras beberapa kali, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Melihat ini, Suyun tidak memiliki banyak keraguan. Dia langsung mengangkat tangannya dan menutupi dada bebek saudara perempuan Sangguan yang tinggi, harum dan lembut, menyuntikkan ki abadi ke dalamnya. Seluruh tubuh saudara perempuan Sangguan yang menegang, matanya menatap besar, dan wajah kecilnya yang pucat segera menjadi sangat merah. Dia ingin berbicara, tetapi dia sangat lemah. Pada saat ini, ada perasaan nyaman, lembut dan hangat di dadanya. Itu adalah napas merembes masuk dari sana. Itu seperti mata air yang jernih, menenangkan dan melembabkan pembuluh darah abadi yang kering di tubuhnya dan memperbaiki daging dan darah yang rusak. Saudari Sangguan yang merasa bahwa dia berada di pelukan ibunya, dengan kenyamanan dan kehangatan yang tiada taraf. Kelopak matanya menjadi lebih berat dan lebih berat. Dia tidak bisa lagi menahannya. Matanya terpejam dengan lembut. Akhirnya, dia jatuh ke pelukan Suyun dan pingsan. Cerah dan hujan. Suyun memeluk saudara perempuan Sangguan yang dan menelepon. Ya, aku akan memberikannya padamu dulu, kata Suyun. Kemudian dia mengambil kotak pedang, membukanya dan mengirim saudara perempuan Sangguan yang masuk. Hati-hati sendiri. Ling Qingyu memeluk bebek saudara perempuan Sangguan yang memasuki kotak pedang, memanggil Suyun, dan membawanya ke panggung pedang. Dengan Ling Qingyu, Suyun secara alami lega tentang situasi saudara perempuan Sangguan yang. Dia menghembuskan napas, dan senyum di sudut mulutnya masih tidak berkurang. Meskipun jumlah orang di sekitar pengadilan abadi tidak ada habisnya, dia telah sepenuhnya mengendalikannya. Meskipun dia seperti kura-kura dalam toples dan tidak bisa terbang, dia tetap tersenyum. Dia tidak menertawakan orang-orang ini, tetapi senyum lucu dari hatinya. Dia tidak memandang rendah orang-orang ini, tapi dari lubuk hati aku membenci mereka yang disebut orang-orang yang bermartabat. Dia tidak dapat menjelaskan apa yang telah terjadi padanya, tetapi dia menemukan bahwa persepsinya, seperti langkah ini, telah meningkat ke tingkat yang lain dan melihat tingkat lain dari hal-hal baru. Xiang Long melirik Suyun dan berteriak di udara, siapa kamu? Suyun. Suyun. Tidak ada. Tidak masalah jika aku belum mendengarnya sekarang. Aku mungkin akan mendengar lebih banyak di masa depan. Suyun memiringkan lehernya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Siapa kalian? Apakah kamu dari Xianting? Aku Xiang Long, utusan misterius tingkat ketiga dari Xianting. Utusan misterius urutan ketiga, tidak pernah mendengar hal tersebut. Bodoh. Ah, itu menarik. Kamu belum pernah mendengar tentang aku. Kamu bilang aku bukan siapa-siapa. Aku belum pernah mendengar tentangmu, tapi aku bodoh. Bagaimana aku bisa mengatakan itu semua milikku? Suyun tersenyum lagi, tetapi kali ini dia mencibir, apakah kamu orang Xianting sangat tidak masuk akal? Lucu kamu terus mengatakan bahwa kamu mendisiplinkan dirimu sendiri secara hukum. Kamu. Zunli dan orang lain di dekatnya langsung marah. Mereka ingin bertarung, tetapi Xiang Long menghentikan mereka. Xiang Long telah melewati badai dan ombak, dan pikirannya juga sangat baik. Di hadapan provokasi Suyun, dia tidak memiliki banyak kemarahan. Dia hanya bertanya dengan samar, izinkan aku bertanya, apa yang kamu lakukan dengan mayat-mayat yang rusak di tanah? Tubuh yang hancur di tanah. Orang-orang Xianting ini, ya, benar, Suyun mengakuinya dengan tidak sopan dan tanpa ragu-ragu. Ketika komentar ini jatuh, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi tegang. Wajah Xiang Long segera menjadi serius, apakah kamu iblis? Aku iblis yang sebenarnya, Suyun. Qi Jin, mereka semua mati di tanganmu. Siapa Qi Jin? Maaf, aku tidak tahu nama mereka. Beberapa orang mati terlalu cepat untuk bertanya. Beberapa orang lupa bertanya karena aku memulai terlalu cepat. Kalau begitu, Gongsun Lang digunakan olehmu. Kamu tidak bisa menggunakannya, kan? Hanya bisa dikatakan bahwa masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan.
Jika dia tidak memiliki hantu di hatinya, bagaimana dia bisa menemukanku? Sayang sekali dia terbunuh. Aku tidak ingin menyakitinya pada awalnya, tetapi orang-orang di Xianting kamu terlalu kejam. Mereka lebih baik daripada iblis kita. Mereka bergegas untuk berurusan dengan orang-orang sebelum menyelidiki beberapa kesalahan. Apakah ini sangat mendesak? Su Yun tersenyum ringan. Chen Xinseng di sana terlihat sangat jelek. Dia tidak tahu siapa yang harus dibenci. Dia membenci Su Yun atau Xianting. Dia memikirkannya dengan hati-hati, tapi apa gunanya hanya membenci. Xianglong secara alami memperhatikan wajah Chen Xinseng di sebelahnya. Matanya berkedip dan berkata, jangan membingungkan publik. Karena kamu telah mengakui bahwa kamu menyebabkan hal-hal di sini, dan kamu telah mengakui fakta bahwa kamu adalah iblis, dua hal ini saja sudah cukup. Sekarang, dengarkan. Pada titik ini, Xianglong berhenti dan berkata dengan sangat serius, jika kamu bersedia untuk menekan baju besi dan melepaskan perlawanan, maka aku Xianglong dapat menjamin bahwa kamu tidak akan mati dan tidak akan menyakiti hidup kamu, tetapi jika kamu ingin keras kepala, coba melawan, maka jangan salahkan kami karena memotongmu. Jika kamu memotongku, lakukan dengan cepat. Hampir segera setelah Xianglong selesai berbicara, Su Yun di sana berbicara dengan tidak sabar. Dia mengeluarkan telinganya dan tampak acuh tak acuh, tetapi jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak dapat menahannya. Biarkan aku melakukannya dulu. Apakah kamu menolak saran aku kepada kamu? Ya. Kamu, Xianglong sangat marah. Kali ini, dia melihat bahwa pria bernama Su Yun ini tidak memperhatikannya sama sekali. Dia memegang sikap acuh tak acuh apakah itu kata-katanya sebelumnya atau tindakannya saat ini. Hati dan rambutnya berat, dan matanya ke arah Su Yun secara bertahap melayang untuk membunuh. Arogansi. Pada saat ini, Zunli di ujung sana hanya bisa mengaum dan bergegas keluar. Saat dia bergerak, tubuhnya mengeluarkan cahaya kuning abu-abu. Begitu cahaya itu muncul, cahaya itu dengan cepat membentuk tubuh singa besar dan menyelimutinya sepenuhnya. Tubuh singa memberinya kekuatan yang sangat sombong. Saat dia bergegas turun, kekuatannya menjadi semakin besar dan tekanannya menjadi semakin menakjubkan. Orang-orang abadi di sekitar menatap gerakan tiba-tiba Zunli. Meskipun serangan Zunli untuk sementara ditentukan oleh emosinya, itu sangat tergesa-gesa, tetapi kekuatan, potensi, dan ki dari serangan itu tidak memiliki dampak sedikit pun, dan itu masih sangat melimpah, terutama konsepsi artistik dari serangan itu. Zunli, sebagai utusan tingkat keempat, secara alami memiliki cara yang kuat dan misterius. Dia merilis konsepsi artistik magis untuk memandu pihak lain antara kilat dan batu api, biarkan pihak lain memasuki konsepsi artistiknya dan dikendalikan olehnya. Pada tingkat keabadian, ketika menghadapi musuh, hanya mengandalkan cara mereka sendiri tidak dapat sepenuhnya menentukan kemenangan atau kekalahan pertempuran. Itu juga perlu mengandalkan persepsi dan pemahaman ki, makna dan bahkan sifat langit dan bumi. Itu adalah pukulan yang luar biasa. Zunli tidak akan pernah memberi pihak lain kesempatan untuk melawan jika dia bisa membuat pukulan yang begitu sempurna dalam waktu sesingkat itu. Sebagai utusan tingkat keempat, dia tidak kehilangan muka. Xianglong juga melihat esensi dari pukulan itu dan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk secara langsung. Tidak masalah jika kamu mendapatkan rahmat Xianqi. Di sini, bahkan Tuhan harus menyerah padaku. Xianglong bergumam pada dirinya sendiri. Hanya. Pukulan Zunli yang tampaknya indah dan sempurna menghantam Su Yun, tetapi pemandangan yang tidak terduga terjadi. Ledakan. Suara keras meledak secara langsung, dan gelombang udara meniup semua makhluk abadi di sekitarnya, seolah-olah tinju kiri telah mengenai sesuatu. Orang-orang secara alami memikirkan tubuh Su Yun, dan hanya tubuh Su Yun yang harus menanggung pukulan yang begitu mengerikan. Perigi seperti badai, merobek ke segala arah. Klik, 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 klik. Semua batu kristal di sekitar dipotong menjadi potongan-potongan. Gas abadi yang mengerikan ini sangat ganas. Bahkan batu kristal kolam abadi, yang tidak bisa meledakkan gas abadi biasa, seperti pasta kertas di depannya. Mereka menatap Zunli di sana, dan melihat ke depan ke kolam daging yang rusak setelah ki abadi yang kuat bubar. Tapi kenyataan mengecewakan mereka. Su Yun tidak patah oleh tinju. Itu penuh dengan pukulan marah Zunli, dan dia langsung memblokirnya dengan telapak tangannya. Dia berdiri begitu lembut di depan Zunli, tidak pernah bergerak setengah langkah, seperti gunung. Zunli kaget dari awal, karena ketika tinju masa lalu berhenti, dia jelas merasa bahwa tinjunya tidak terhalang oleh darah dan daging pihak lain, tetapi langsung diblokir oleh telapak tangan pihak lain. Ketika tinju benar-benar terbungkus oleh telapak tangan, kekuatan pada tinju tidak bisa lagi maju setengah menit. 1135 Subscribe Penatua. Mengi, ham. Lengan Zunli gemetar, dan kekuatannya seolah didorong hingga batasnya olehnya. Dia mendengus, matanya sedikit menonjol, dan matanya berlumuran darah. Jika dia dekat, dia bisa melihat bahwa lengan Zunli yang melambai lebih dari 2 kali lebih tebal dari lengan kirinya. Lengannya telah diisi dengan ki abadi sebesar air. Pada saat ini, dia kelelahan. Tapi aku masih tidak bisa mengguncang orang-orang di depanku. Hei, hanya itu yang bisa kamu lakukan Xianting. Su Yun berkata, dan kemudian langsung mengepalkan tinjunya. Dengan retakan, tinju itu dihancurkan menjadi saus daging tanpa halangan. Ah, teriak Zunli. Terlalu berisik. Sebelum dia memanggil beberapa kali, Su Yun mengulurkan tangannya lagi, meraih leher Zunli dan mengangkatnya, seperti mencubit anak ayam.
Kekuatan telapak tangan besar itu langsung mencubit Zunli tanpa mengeluarkan suara. Leher benar-benar cacat dan bisa patah kapan saja. Melihat adegan ini, orang-orang Xianting di sana semua terkejut. Xianglong marah dan langsung bergegas keluar. Bajingan, hentikan. Apakah kamu yang harus berhenti? Melihat Xianglong datang, Su Yun langsung memegang Zunli ke Xianglong dan berkata, berhenti, atau aku akan mencabiknya di depanmu. Xianglong tampak tegang dan tubuhnya mau tak mau berhenti. Melihat ini, Su Yun memulihkan wajahnya yang suram dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Bajingan, Xianglong menjadi semakin marah. Katakan pada orang-orangmu untuk mundur. Su Yun berkata, mencengkram Zunli, yang hampir dihancurkan sampai mati olehnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Biarkan orang-orangmu mundur. Ayo, Su Yun berteriak, dan suaranya penuh dengan sikap tanpa penolakan. Kemarahan Xianglongan semakin kuat, ia menghela napas berat untuk menahan amarahnya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melambai sedikit. Orang-orang di belakangnya segera mundur lebih dari 100 meter. Dia tidak harus bertarung dengan Su Yun dalam masalah seperti itu. Bagaimanapun, tempat ini telah dikelilingi oleh orang-orang Xianting. Su Yun tidak bisa terbang. Selama dia mencoba menyelamatkan Zunli yang gegabah, Xianglong dapat langsung menyerang Su Yun. Ya, bagus, bagus. Melihat Xianglong dengan patuh melakukannya, Su Yun sangat puas dan tersenyum dan berkata, kamu masih cukup patuh. Apakah kamu suka membuang-buang waktu atau menunda-nunda? Cendao Xianglong. Kau peduli padaku, Su Yun Ham berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, sepertinya tidak menarik untuk membiarkanmu kembali. Bersandarlah. Apa? Wajah Zunli menegang, apa maksudmu? Aku tidak suka berbicara omong kosong. Biarkan kamu membungkuk, atau aku akan merobeknya. Su Yun mengangkat Zunli tinggi-tinggi dan berteriak keras di mulutnya. Tinju Xianglong terkepal diam-diam. Jelas, kesabaran Su Yun telah dibawa ke batas oleh masalah yang tidak masuk akal tersebut. Tanpa diduga, saat ini. Klik. Begitu ada suara renyah, dia melihat ke tubuh Zunli dan menariknya. Kemudian kepalanya jatuh langsung dari lehernya. Kepala itu jatuh langsung ke tanah, disertai dengan darah yang memancar dan pelepasan keabadian yang gila. Tidak ada tanda atau peringatan sebelumnya. Itu terjadi begitu tiba-tiba. Tubuh Zunli langsung terkulai lemas tak berdaya, anggota tubuhnya mengangkat bahu dan menarik-narik, dan tubuhnya mulai bersinar, seolah-olah jiwanya hendak keluar. Namun, jiwa baru saja terbang keluar dari tubuh, seolah-olah ditarik oleh sesuatu, langsung dibor ke tubuh Su Yun di dekatnya, dan kemudian menghilang. Zunli meninggal dengan mengenaskan. Kerumunan membuka mata mereka dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Mati saja, meninggal begitu misterius. Peringkat 4 utusan Xianting di dunia abadi. Diaken dari Departemen Produksi Zunli. Mati saja. Chen Xinseng membuka mulutnya dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Bulan berdiri diam seperti patung. Semua orang di sekitar Xianting terdiam. Mata mereka seolah tertarik oleh magnet. Mereka menatap Su Yun dan tidak bisa mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Pada saat ini, tampaknya napas telah mengeras. Su Yun melihat mayat tanpa kepala di tangannya, menggelengkan kepalanya dengan ringan, melemparkan mayat itu ke tangannya dan berkata, maaf. Aku tidak bisa mengendalikannya. Aku melakukan beberapa upaya. Aku tidak menyangka bahwa orang dewasa Xianting sangat rapuh. Kepalanya jatuh secara tidak sengaja. Maafkan aku tidak bersungguh-sungguh. Apa yang dia katakan adalah sembrono. Orang-orang ini tidak merasa tulus sama sekali. Dan apakah berguna untuk meminta maaf untuk hal-hal seperti itu? Bunuh aku. Xianglong meraung dengan hampir kekuatan terbesar. Dia melihat dan mengerti dengan jelas kali ini. Su Yun tidak berniat untuk berbicara dengan mereka sama sekali. Dia mempermainkan orang-orang Xianting ini. Kata marah Xianglong, membangunkan orang-orang dari 4 pengadilan abadi. Mereka mengangkat pedang mereka untuk merangsang kekuatan abadi. Dengan aliran deras yang tak tertahankan, mereka menabrak Su Yun, dan segala macam metode abadi muncul. Apakah kamu melakukannya? Ya, aku tidak bermaksud untuk mengakhirinya seperti ini. Meskipun kamu Xianting mendisiplinkan dirimu sendiri secara hukum, kamu memperlakukan iblis dan hantu sebagai musuh. Kamu tidak pandang bulu, dan selalu bertindak sebagai atasan dari orang-orang di antar muka lain, menekan semua makhluk hidup dan bahkan ingin memusnahkan dunia iblis. Aku tidak bermaksud membuat musuh dengan Xianting, tetapi kali ini, aku harus melakukannya. Su Yun berkata dengan dingin, melompat ke depan, dan sejumlah besar api gelap muncul dari tubuhnya. Api ini menghantam seperti tetesan hujan, dan itu bisa menyalakan ki abadi. Orang-orang abadi yang menumpahkan ki abadi dari tubuh mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka dinyalakan oleh api hitam dan membakar diri mereka sendiri langsung sampai mati. Hari ini, mari kita melemahkan kekuatan orang-orang Xianting. Su Yun berpikir dalam-dalam, ini adalah utusan misterius tingkat ketiga. Jika dia mati, Xianting tidak akan berani menyerang dunia iblis yang sebenarnya lagi. Memikirkan hal ini, kecepatannya langsung didorong ke batas. Sebuah pisau putih salju mekar di tangannya dan menari-nari sembarangan. Kemanapun dia lewat, cahaya dingin bermekaran, ki abadi runtuh, kepalanya muntah dan darah melonjak. Orang-orang abadi ini tidak tahan bertatap muka di depannya.
Kecepatannya luar biasa, dan hampir tidak bisa menangkap sosoknya. Di mana bayangan hitam dan cahaya putih lewat, akan ada banyak gelombang darah. Kultivasi, kekuatan, dan sarana apa yang dia miliki tidak diketahui oleh orang-orang Xianting dan bahkan Xianglong. Tapi hanya beberapa putaran pertempuran, dia berani menyimpulkan bahwa pihak lain adalah eksistensi yang kuat lebih dari 5 produk Dewa Lingxuan. Menyaksikan jatuhnya tubuh orang-orang Xianting, Sai Yue, Chen Xinseng dan yang lainnya terkejut. Ini pembantaian. Ini pembantaian sepihak, tidak ada yang bisa menghentikan Su Yun. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di Xianting ini dianggap bukan apa-apa oleh pihak lain. Siapa sih orang ini? Apakah ada orang yang begitu kuat di dunia iblis yang sebenarnya? Apa yang harus kita lakukan sekarang, tuanku? Chen Xinseng berteriak dengan suara serak. Apalagi yang bisa aku lakukan? Bekerja keras, mengejar. Xianglong berteriak dengan marah. Begitu banyak orang telah meninggal dan begitu banyak ahli telah hilang. Jika dia mundur sekarang, aku khawatir Xianting tidak akan membiarkannya pergi. Demi saat ini, kita hanya bisa bekerja keras dengan Su Yun dan tidak menjatuhkan orang ini. Dia tidak hanya menghancurkan reputasinya sepanjang hidupnya, aku khawatir dia tidak bisa menjelaskannya di sana, dan tidak baik tinggal di Xianting di masa depan. Xianglong fokus pada keberadaan pesawat ulang-alik cepat di kerumunan Xianting, langsung bergegas ke masa lalu, satu tangan menjadi telapak tangan, dengan cepat memutar segel, dan lingkaran cahaya berwarna-warni meledak di telapak tangannya. Dengan tangisannya yang rendah, cahaya di telapak tangan langsung menyembur keluar, dan sepertinya ada kicau burung phoenix dalam cahaya itu. Gerakannya sangat misterius. Jelas bahwa dia dekat dengan Su Yun, tetapi Su Yun tampak seperti berada 18.000 mil jauhnya. Namun, tamparan indah ini mengenai tubuh Su Yun dan tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Tubuhnya hanya mundur sedikit secara simbolis dan berhenti, itu saja. Mata Xianglong melebar untuk beberapa poin. Dia mungkin tidak membayangkan bahwa tubuh Su Yun begitu keras. Tuan Xuan, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Su Yun menoleh dan menatapnya. 5 elemen melebur menjadi kekuatan. Xianglong tidak putus asa. Dia mengambil kembali satu telapak tangannya dan dengan cepat memukul kedua telapak tangannya. Suara, papa, keluar. Setiap kali dia memukul telapak tangannya, dia akan mengeluarkan sejumlah besar kekuatan sihir 5 elemen. Begitu kekuatan sihir ini muncul, itu akan segera bergabung dan berubah menjadi bola besar dari 5 elemen-elemen dalam sekejap. Menarik. Su Yun menyingkirkan pedangnya dan menepuknya secara langsung, seolah-olah dia ingin merasakan kekuatan dari 5 elemen. Xianglong sangat marah ketika dia melihat ini, sangat arogan. Apakah kamu pikir kamu dapat melawan kekuatan ilahi aku dengan cara kamu? Setelah itu, kekuatan suci menghantam Su Yun secara langsung. Bang! Telapak tangan bertabrakan dengan bola kekuatan ilahi elemen, dan ledakan mengerikan langsung berputar. Orang-orang abadi di sekitar langsung terkejut, dan orang-orang yang dekat dengan mereka diledakkan. Ledakan itu menghancurkan penghalang kristal di sekitarnya, dan 10.000 meter di sekitarmu sebagai pusatnya langsung menjadi area kosong yang nyata. Tempat yang disebut Xianqi menghilang sepenuhnya setelah pukulan ini. Sai Yue dan Chen Xinseng pergi lebih awal dan tidak terpengaruh. Setelah pukulan itu, mereka melihat Xianglong dengan tergesa-gesa. Meskipun Xianglong tidak berani melapor ke Xianting, mereka tidak mau. Mempertimbangkan situasi Xianglong dan memahami ide-idenya, situasi saat ini sangat kritis. Jika mereka tidak meminta bantuan, mereka dapat berkembang menjadi situasi yang tidak terkendali. Bertahap. Saat awan menghilang, roh abadi berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan titik ledakan perlahan terungkap di depan mata semua orang. Kemudian aku melihat dua orang berdiri saling berhadapan. Salah satunya adalah Xianglong. Tangannya sedikit terangkat, pakaiannya sedikit robek, dahinya penuh dengan keringat, dan dia terengah-engah, seolah-olah dia telah mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Su Yun, di sisi lain, memegang pedang di satu tangan dan menatap Xianglong. Meskipun dia pucat, dia tidak terlihat kelelahan. Mana yang lebih tinggi atau lebih buruk dapat dibedakan secara sekilas. 1136. Apakah kamu punya cara lain? Su Yun mengangkat pedang bintang teratainya dan berkata dengan lemah. Bajingan. Semangat Xianglong tidak ringan, jadi kita perlu mengumpulkan gerakan. Jelas, kami tidak berdamai. Sebagai utusan misterius tingkat ketiga dari pengadilan abadi, ia memiliki status yang begitu mulia. Banyak orang yang menghormatinya dan tidak berani berperilaku lancang. Bahkan para pemimpin sekte abadi besar harus memberi hormat dan berbicara dengan sopan ketika mereka melihatnya. Apakah dia pernah melihat orang yang begitu provokatif? Kata-kata dan tindakan Su Yun seperti jarum di hatinya yang sombong, yang membuatnya sengsara. Semakin dia memikirkannya, semakin kesal dia, dan sihir Xianglong menjadi semakin gelisah dengan emosinya. Namun, Su Yun tidak melakukannya ketika dia menyelamatkan gerakannya, tetapi berdiri di tempat dan menunggu, terlihat arogan. Ling Qingyu di kotak pedang secara alami melihat pemandangan di luar dan segera bertanya, Su Yun, kekuatanmu saat ini seharusnya tidak sulit untuk membunuh Xianglong. Mengapa kamu tidak langsung membunuh orang-orang Xianting ini? Kamu masih membuang-buang waktumu di sini. Itu hanya akan menyebabkan komplikasi. Aku mengerti segalanya. Su Yun berkata kepada Ling Qingyu di dalam kotak pedang, tetapi kamu tidak mengerti.
Meskipun aku memiliki kekuatan Sianci dan menyerap banyak darah orang-orang Sianting, energi di tubuhku belum sepenuhnya berubah. Aku harus menanggungnya. Banyak dampak abadi dan banyak kekuatan penghancur untuk mengubah semua energi di tubuhku, jadi aku tidak segera menyelesaikan Xianglong. Ling Qingyu tampak tidak bisa dijelaskan. Dia mungkin tidak tahu apa yang dikatakan Suyun. Suyun mengatur bahasa dan segera berkata, sama seperti orang yang kenyang dan tidak bisa mencerna, dia perlu mengubah energi ini di tubuhnya melalui latihan terus-menerus. Jika tidak, dia akan sangat kembung. Setelah berolahraga, energi akan berkurang. Diubah menjadi otot, tetapi tanpa olahraga, energi akan menjadi lemak yang tidak berguna. Tentu saja, Ling Qingyu memahami penjelasan ini dan tujuan dari keterjeratan Suyun dengan Xianglong. Tubuh Xianglong ditutupi dengan cetakan 4 binatang ilahi. Jejak-jejak ini hidup, seperti makhluk hidup, dan mengeluarkan suara gemuruh. Dengan kohesi Xianglong, mereka bergegas ke Suyun. Momentumnya sangat ganas, seolah-olah tidak dapat dipulihkan dengan pukulan. Dia tidak melawan, dan jubah kerajaan sucinya yang tipis tidak bergerak, jadi dia menghadapi serangan yang akan datang. Bang! Segel 4 binatang suci menghantam Suyun dengan kuat. Tubuhnya segera diselimuti oleh kekuatan abadi yang berwarna-warni, dan seluruh orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Orang-orang Sianting segera menghentikan sihir mereka dan menatap Suyun di sana. Orang-orang gugup dan menatap target. Betapa mereka berharap setelah pukulan itu, pria itu menghilang. Kekuatan pria itu terlalu kuat. Saat ini, hanya sedikit orang yang berani melawannya kecuali Xianglong. Bahkan membunuh Yue dan Chen Xinsheng terpesona oleh cara kuat yang ditunjukkan oleh Suyun. Zunli terbunuh dan melukai ribuan orang Sianting. Mereka bahkan tidak bisa saling melukai rambut. Keberadaan seperti itu jelas berada di luar jangkauan mereka. Itu sangat sunyi di sekitar, kecuali suara yang digerakkan oleh sihir. Bertahap. Kekuatan abadi menyebar, dan pemandangan di sana muncul kembali di hadapan orang-orang. Mereka melihat bahwa tidak ada seorang pun di sana, tidak ada apa-apa, dan sunyi seperti kematian. Hah! Semua orang tercengang melihat pemandangan itu. Potong Suyun. Salah. Xianglong mengerutkan kening, dan pria itu tiba-tiba berbalik dan melihat sekeliling. Suyun tidak bisa dihapus seperti ini. Dia pasti menghindari gerakan ini. Orang-orang di sekitar Sianting tidak bodoh. Meskipun mereka berharap untuk tidak pernah melihat orang itu lagi, mereka bahkan tidak memiliki abu. Bagaimana mereka bisa memotong Suyun? Benar saja, rasa dingin hutan muncul di belakang Xianglong. Di belakangmu. Sebelum dia bisa bereaksi, dia dipukul dengan keras oleh tinju di punggungnya, dan kekuatannya yang besar mengguncang tubuhnya dari udara. Bang! Xianglong dilempar 7 daging dan 8 sayuran. Ki abadi di tubuhnya bergolak, dan tanah terkoyak. Dia hampir hancur oleh kekuatan ini. Ketika akhirnya dia bangun, dia menemukan bahwa Suyun telah berdiri di sisinya, dengan pedang tajam menghadapnya. Selama waktu ini, Suyun dapat menghapusnya setidaknya 10 kali. Kekuatan mutlak. Mata Xianglong melebar dan jantungnya berdetak kencang. Orang ini memiliki kekuatan yang sangat kuat yang tidak bisa dia tolak. Dia tidak benar-benar bertarung dengan dirinya sendiri sama sekali. Jika dia melakukannya, aku khawatir semua orang di sini sudah lama mati. Utusan misterius urutan ketiga, apakah kamu memiliki posisi tinggi di Istana Peri? Suyun berjongkok dan pedang bintang teratai menunjuk langsung ke hidungnya. Orang-orang Sianting di sekitar tampak cemas, tetapi mereka tidak berani maju. Jika kamu ingin membunuh, bunuh. Jangan banyak bicara omong kosong. Xianglong menggigit giginya dan berbisik. Yah, aku akan membunuhmu. Suyun memotong pedang tanpa omong kosong. Xianglong sedang terburu-buru. Dia berguling dengan keledai yang paling tidak senonoh tetapi sangat berguna bagi manusia atau makhluk abadi untuk menghindari pukulan berbahaya ini. Tetapi ketika dia mengira dia telah berhasil menghindari serangan Suyun, pedang ki yang diuapkan oleh 2 abadi menyapu dan langsung menembus dadanya. Darah segar mengalir ke seluruh tubuhnya, dan rasa sakit terasa di sekujur tubuhnya. Pergi. Melihat bulan pembunuhan di atas, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia berteriak rendah dan cenderung bergegas ke arah orang-orang di sekitarnya. Orang-orang Sianting ini telah lama terhalang oleh cara Suyun yang kuat dan tidak berani bersaing dengan mereka. Banyak orang ragu untuk bergerak maju di situ dengan perintah membunuh bulan. Melihat ini, Sai Yue sangat cemas dan meraung, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan melanggar perintah atasanmu? Apakah kamu tidak takut dengan hukum pengadilan peri? Ketika 4 kata hukum Sianting dipindahkan, banyak orang terkejut dan wajah mereka memutih. Mereka melihat bulan pembunuhan, menatap Suyun di sana, dan akhirnya bergegas dengan gigi mereka. Beberapa orang yang masih ragu-ragu bergegas untuk membunuh bulan secara langsung dengan pedang mereka dan membunuh mereka. Sarana besi dan darah membuat orang-orang yang tersisa gemetar. Suyun tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Dia langsung membuang Xianglong dan menatap orang-orang yang bergegas ke Sianting. Pedang itu menari dengan liar, dan bilahnya memenuhi langit. Dia hampir tidak bisa menemukan jejak dengan cepat. Roh itu tampaknya terpisah, dan tidak ada yang bisa menolak cara guntur. Dengan kurang dari 30 napas, ratusan orang Sianting jatuh. Apa yang dilihat Sai Yue, Chen Xinsheng, dan yang lainnya adalah kepanikan.
Melihat bahwa Suyun tertarik oleh orang-orang Xianting, Xianglong segera mendesak senjata ajaib itu dan langsung pindah ke sisi Sayue dan yang lainnya. Tuanku. Melihat kembalinya Xianglong, Sayue dan yang lainnya bergegas memeluknya. Xianglong terengah-engah, wajahnya sangat pucat, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Pak, aku khawatir kita tidak bisa memenangkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Xinsheng menyeka keringat di dahinya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Duluan. Xianglong menggigit giginya dan minum sedikit. Bagus. Membunuh Bulan mengangguk, yang akan memberi perintah untuk mundur, tetapi begitu dia mengangkat tangannya dan siap untuk berteriak, Xianglong menghentikannya. Ayo pergi, biarkan orang-orang ini di belakang Ola. Tidak ada yang menyeret orang itu. Tak satu pun dari kita bisa pergi. Ketika suara itu jatuh, Xianglong berubah menjadi cahaya dan terbang langsung ke kejauhan terlepas dari membunuh Bulan dan lainnya. Sayue dan yang lainnya tercengang. Sepertinya mereka tidak bisa bereaksi. Chen Xinsheng segera mengikutinya. Sayue ragu-ragu sejenak. Melihat orang-orang Xianting di belakangnya yang masih berjuang dengan Suyun, dia akhirnya menggigit giginya dan pergi dari sini. Ketika beberapa pemimpin pergi, orang-orang Xianting ini segera goyah. Mereka tidak berani berduel dengan Suyun. Sekarang setelah orang dewasa pergi, bagaimana mereka bisa tinggal di sini dan mati? Segera satu persatu, mereka langsung berlari keluar. Apakah kamu melarikan diri? Suyun melihat puluhan ribu orang berlarian seperti lalat tanpa kepala dan mencibir di sudut mulutnya. Jika kamu berlari, kamu tidak bisa terus bermain. Segera, dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan mengejar Xianglong secara langsung. Orang-orang Xianting di sepanjang jalan tidak ada di matanya sama sekali. Misalnya, kecepatan Suyun sangat cepat saat memotret di bumi. Bahkan dengan mata abadi, dia tidak bisa menangkap sosoknya. Xianglong dipukul oleh Suyun sebelumnya, dadanya terluka, nadi abadinya rusak, dan ki abadinya berantakan. Sekarang dia sepertinya tidak bisa melarikan diri. Tuanku, bawa orang itu mendekat. Chen Xinsheng berteriak. Dia datang. Bulan pembunuh melihat ke belakangnya dan melihat titik yang tumbuh dengan cepat. Ketika dia menyadari siapa itu, intinya telah melampaui dirinya. Oh! Sebuah suara keras terdengar di depan. Bulan pembunuh menoleh dan melihat Xianglong berlari ke depan. Aku tidak tahu kapan dia benar-benar ditusuk oleh pedang. Orang yang dicampakkan sebelumnya telah berdiri di depannya. Tubuh Xianglong berkedut dan matanya menatap Suyun. Dia sepertinya tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Suyun memegang bahu Xianglong dan menatap Sayue dan Chen Xinsheng dengan mata merah darah. Karena Xianglong siap melarikan diri, Suyun tidak berniat meninggalkannya. Membunuh. Mereka dipaksa ke dalam situasi putus asa dan harus berjuang dengan hidup mereka. Suyun membawa pedang bintang teratai. Pedang itu langsung menembus tubuh Xianglong. Tubuhnya terbelah menjadi dua dan mati mengenaskan. Matanya menjadi semakin merah dan hatinya yang membunuh menjadi semakin serius. Bang! Tubuh Xianglong tiba-tiba meledak. Ledakan kuat langsung meledakkan orang-orang Xianting yang bergegas, tetapi Suyun aman. Jubah Kekaisaran Suci membuka dirinya, dan semua energi diubah menjadi ki abadi untuk melengkapi Suyun. Xianqi dan rombongannya, jubah Kekaisaran Suci diubah oleh air Xianqi, dan kemampuan mereka juga ditingkatkan, yang tidak terduga oleh Suyun. Tak satu pun dari orang-orang Xianting ini dapat terhindar, bukan hanya karena hatinya yang membunuh, tetapi juga karena pengaruhnya. Jika kita tidak memotong akarnya, maka Xianting akan meninggalkan segalanya untuk berurusan dengan sekte iblis yang sebenarnya, dan kita harus menutupi jejaknya. Sejak awal, Suyun membuat keputusan ini ketika dia mengungkapkan bahwa dia adalah iblis yang sebenarnya. Tak satu pun dari yang abadi di sini bisa hidup. 1137. Tubuh. Mayat di mana-mana. Darah. Darah yang tak terhitung jumlahnya. Langit tampak diwarnai merah, dan tanah awan telah dipenuhi darah. Zhang Xuan menatap pemandangan yang menakutkan itu. Dia hanya merasa bahwa jiwanya seperti melompat keluar dari tubuhnya. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Itu seperti api penyucian, yang membuat orang bergidik. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Semakin banyak makhluk abadi datang ke tempat Xianqi. Karena masalah Xianqi, Xianting tidak mengumumkan kualifikasi hak Xianqi untuk memasuki kompetisi sesegera mungkin, sehingga banyak sekte abadi mengabaikan peringatan Xianting dan mulai mendapatkan lokasi Xianqi melalui berbagai saluran dan sarana. Di masa lalu, informasi tentang lokasi spesifik Xianqi harus diperoleh jauh lebih lambat. Itu dipelajari paling banyak 2 hari sebelum kompetisi, tetapi kali ini berbeda. Xianting belum mengumumkan detail spesifik dari kompetisi, dan bahkan waktunya belum ditentukan. Tampaknya tidak ada niat untuk melakukannya sama sekali. Jika Xianting tidak memperhatikan masalah ini, akankah sekte abadi lainnya duduk? Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa setelah mereka mencoba yang terbaik untuk menemukan lokasi Xianqi, dan kemudian bergegas ke sini siang dan malam, apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang mengerikan. Selain Zhang Xuan, makhluk abadi lainnya yang datang juga tercengang dengan gambar di depan mereka. Seorang pria berjalan mendekat, menatap tubuh yang cukup lengkap di depannya, dan memeriksanya. Ini adalah orang-orang Xianting. Orang Xianting. Siapa yang berani membunuh orang Xianting? Siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh begitu banyak orang di Xianting di sini? Apakah dia akan menjadi musuh Xianting?
Kerumunan berseru dan melihat token di tubuh. Tetapi segera, orang-orang ini tiba-tiba memikirkan sesuatu, mengalihkan pandangan mereka dan segera berkumpul di tempat pusat, tetapi hanya ada kolam bobrok yang mengering kecuali kekacauan dan kebobrokan. Apakah ini Xianqi? Tapi kenapa sudah kering? Mungkinkah Xianqi telah terkuras? Apakah tempat ini telah didahului oleh orang lain? Zhang Xuan kehilangan suaranya dan berkata, saat ini, hanya ada alasan untuk menjelaskannya. Mendeguk. Pada saat ini, angin kencang bertiup, membuat bau darah di sini sedikit lebih ringan. Ketika mereka melihat ke samping, mereka melihat sejumlah besar makhluk abadi terbang dari langit di kejauhan. Mereka bergegas ke sini. Sekilas, mereka semua adalah orang-orang abadi. Melihat ini, para abadi segera mundur dan bubar. Begitu orang Xianting tiba, mereka segera dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok pergi langsung ke Xianqi untuk menyelidiki, sementara kelompok lainnya adalah pasukan pertahanan yang ditempatkan di sekitarnya. Seorang wanita dengan rambut hitam panjang dan baju besi tipis jatuh. Wanita itu menggantungkan parang ramping di pinggangnya, dan matanya yang tajam seperti elang mengamati empat arah. Semua orang yang tidak ada hubungannya dengan ini akan dibubarkan, dan tempat ini akan segera diblokir. Tidak ada yang bisa mendekat tanpa perintahku. Pada saat ini, wanita itu minum dengan keras, dan suaranya penuh dengan kepahlawanan. Ya, orang-orang Xianting segera berteriak. Di tanah awan yang sepi, Su Yun, mengenakan jubah gelap, duduk diam di atas. Dia sedikit menutup matanya dan duduk bersila, mengkondisikan energi yang tidak tercerna di tubuhnya. Di sebelahnya adalah Ling Qingyu dengan pakaian putih, suci dan tanpa cacat, seperti peri. Saat ini, dia menatap Su Yun dan menatap matanya. Sepertinya dia ingin menemukan dan memahami sesuatu dari Su Yun. Aku tidak tahu berapa lama. Ho! Su Yun menghela nafas, sepertinya dia telah selesai bermeditasi. Setelah waktu ini, aku khawatir Xianting akan memasuki periode luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama periode ini, akan sulit bagi kamu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Melihat Su Yun tampaknya telah selesai mengkondisikan, Ling Qingyu mengatakan homeopati. Su Yun tersenyum dan berkata samar, bahkan utusan misterius tingkat ketiga telah meninggal, dan dia masih mati dalam aksi Xianqi. Bagaimana orang-orang Xianting bisa menyerah? Aku yakin tidak akan lama sebelum mereka akan menemukan bahwa semua ini dilakukan oleh iblis. Hah? Ling Qingyu bingung, jadi, apa yang belum kamu lakukan benar-benar bersih? Bukannya aku tidak cukup bersih. Cara Xianting di luar imajinasiku. Aku khawatir sulit bagi mereka untuk menyembunyikan mata mereka, bahkan aku. Su Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memikirkan cara Kong Ling dan Yuan Tianya sebelumnya, kita bisa menebak keajaiban cara Xianting. Mereka sama sekali tidak mewakili kekuatan Xianting. Karena kamu tidak bisa menyembunyikannya, mengapa kamu harus membunuh semuanya seperti ini? Apakah kamu tidak mengganggu Xianting? Dengan cara ini, Xianting takut untuk menindak lebih para pria iblis itu. Ling Qingyu tidak bisa menahan diri. Tetapi katakan, dengan cara ini, bukankah situasi dunia iblis yang sebenarnya lebih buruk? Situasi dunia iblis yang sebenarnya tidak lebih baik. Seberapa buruk itu? Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, Xianting tidak akan tahu bahwa itu dilakukan oleh manusia iblis begitu cepat. Setelah mengetahui ini, Xianting akan marah dan terkejut, karena kita dapat memotong utusan misterius tingkat ketiga mereka dan puluhan ribu orang. Su Yun berdiri, menatap ke depan dan berkata, dunia iblis nyata saat ini tidak dapat lagi mengandalkan kelemahan untuk berpura-pura miskin, yang membuat dunia peri mengabaikan dan bertahan. Jika dunia iblis nyata saat ini tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan dunia peri, itu akan dihancurkan. Aku memiliki begitu banyak manfaat dari dunia iblis nyata dan darah iblis ini. Bagaimanapun, aku ingin menjaga integritas dunia iblis nyata. Murni untuk kebaikan, hal semacam ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ling Qingyu bertanya, mari kita lihat situasi di sana. Su Yun menatap kotak pedang dan bertanya, jika semuanya berjalan dengan baik, Qinger memiliki kultivasi yang kuat dan kembali ke kekuatan sebelum reinkarnasi, maka aku bisa berkonsentrasi pada berurusan dengan hal-hal di dunia iblis nyata. Jika dia tidak berjalan dengan baik, aku akan mengirimnya ke dunia bawah. Ke dunia bawah. Ling Qingyu jelas terkejut dan buru-buru bertanya, mengapa kamu ingin pergi ke dunia bawah? Qinger saat ini tidak dapat dilindungi oleh sekte yang tak tertandingi. Bahkan orang-orang Xianting tidak berani pergi ke dunia bawah. Aku percaya itu harus bisa melindungi Qinger, kata Su Yun. Dia tidak tahu apa artinya pemimpin sekte iblis sejati harus membiarkan dunia bawah memberikan perlindungan bagi orang-orang di dunia iblis sejati, tetapi dia percaya bahwa seharusnya tidak sulit bagi pemimpin sekte iblis sejati untuk menyediakan tempat perlindungan lain untuk King. Ling Qingyu tidak berbicara, bagaimana kabar Nona Sangguan? Pada saat ini, Su Yun berbicara lagi, cederanya cukup serius dan kehilangan ki abadi juga hebat. Namun, dia beruntung dan menikmati manfaat yang dibawa oleh Xianqi. Energi Xianqi saja sudah cukup untuk memperbaiki kehilangannya. Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk keluar dari kotak pedang tanpa cedera, kata Ling Qingyu. Su Yun mengangguk, hujan cerah, biarkan kamu repot. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku akan kembali ke sekte yang tak tertandingi terlebih dahulu dan mengirim Nona Sangguan kembali untuk saat ini. Qinger akan mengikuti aku untuk saat ini. Haruskah dia tidak memiliki masalah di kotak pedang? Tentu, tidak ada masalah.
tapi aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk sepenuhnya menyelesaikan konversi energi Xianqi. Lamanya waktu tidak masalah, tetapi kotak pedang tidak aman. Suyun menarik napas dan berkata, setelah mengirim bebek saudara perempuan Sangguan kembali, dia segera berangkat untuk menemukan Jianzu. Masalah di kotak pedang harus diselesaikan dengan cepat, jika tidak maka akan menjadi bencana di masa depan. Itu benar, Ling Qingyu mengangguk. Suyun tidak ragu-ragu dan melompat ke langit. Kolam abadi telah sepenuhnya dikendalikan oleh orang-orang Xianting, dan tubuh telah dirawat satu persatu. Para abadi menggunakan sihir untuk mengembalikan pemandangan aslinya, tetapi pihak lain tampaknya telah bersiap dan dengan sengaja mengganggu area tersebut dengan napas yang lebih kuat, mengakibatkan ketidakmampuan banyak sihir pemulihan, dan kemajuan penyelidikannya sulit, sialan. Menjadi marah setelah mendengar laporan dari bawahannya. Bagaimanapun, banyak orang abadi telah melihat tragedi Xianqi. Setelah insiden ini keluar, reputasi Xianting akan sangat terpukul. Ini terkait dengan Xianqi, dan status Xianting akan terguncang. Betapa besar dampaknya, jika tidak ditangani dengan baik, aku khawatir akan ada lebih banyak insiden di masa depan. Saat itu, ada suara langit yang pecah. Banyak orang tidak bisa tidak mengikuti prestise, tetapi mereka melihat cahaya tiba-tiba bersinar di sini, yang sebelumnya cukup redup, tetapi segera, cahaya itu menjadi menyilaukan. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka dan tidak berani melihat langsung. Wanita dengan rambut panjang juga sama. Dia tahu kekuatannya dan tidak bisa melihat langsung ke cahaya. Itu pasti keterampilan yang tidak biasa. Dia menahan rasa sakit yang menusuk matanya dan dengan paksa melihat ke sana. Namun, dalam cahaya, pedang panjang berwarna merah terang jatuh dan menusuk tepat di depannya. Sesaat kemudian, pedang panjang itu meledak menjadi cahaya dan dengan cepat berubah menjadi wanita yang menawan dan cantik. Kulit wanita itu seputih salju, tubuhnya yang indah cembung dan cekung, rambutnya yang panjang seperti air terjun, gelap seperti tinta, tergantung di pinggangnya, fitur wajahnya sangat indah, dan matanya sangat menawan, seolah-olah dia bisa berbicara dan keluar. Tubuhnya yang sempurna yang membuat pria melihat jiwanya berserakan diselimuti setelan pedang merah menyala yang ketat, tetapi setelan pedang ini sangat terbuka, dada dan kakinya bercabang, yang sangat seksi. Melihat wanita ini muncul, wanita berambut panjang itu sedikit malu. Meskipun pihak lain terlihat sangat genit, kecantikan genit dari pihak lain berada di luar jangkauannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, kamu bukan dari Xianting, kan? Siapa yang mulia? Akulah yang bisa membantumu. Wanita seksi itu tersenyum dan berkata. 1138. Tidak, nanti. Suyun akhirnya datang ke sekte yang tak tertandingi dengan pedang terbang. Ao yang tak tertandingi menerima berita sejak dia memasuki wilayah sekte yang tak tertandingi. Ao yang tak tertandingi buru-buru mengirim seseorang untuk menemui Suyun. Suyun pergi jauh-jauh dan langsung memasuki gerbang sekte yang tak tertandingi. Alih-alih mengikuti Ao Shuang Kaola, dia langsung terbang ke tanah kultivasi. Sesaat kemudian, bebek saudara perempuan Sangguan keluar dari kotak pedang. Kali ini, temperamen bebek saudara perempuan Sangguan lebih fleksibel dan napasnya lebih dalam. Meskipun setelan pedangnya terlihat sedikit lusuh, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Rambut merah muda panjangnya tersebar di belakangnya. Kulitnya sedikit merah dan fitur wajahnya sangat indah. Tubuhnya agak tinggi, tetapi wajahnya memiliki perasaan hijau dan astringan yang tak terkatakan, tetapi dadanya sangat material. Entah bagaimana, Suyun menyukai Guan Mei yang lagi kali ini, tetapi menemukan bahwa dia tampak jauh lebih besar daripada sebelum memasuki Xianqi. Efek Xianqi benar-benar komprehensif. Dia tidak bisa menahan perasaan. Hei, apa yang kamu lihat? Jika Kinger melihatnya, dia akan sangat marah. Pada saat ini, bebek saudara perempuan Sangguan di sebelahnya tiba-tiba mengeluarkan suara omelan. Suyun tercengang dan menemukan bahwa wajah saudara perempuan Sangguan yang merah, beberapa berdiri secara tidak wajar di depannya, sementara matanya selalu menatapnya. Dia dengan cepat mengambil kembali pandangannya, terbatuk canggung, dengan berani mengubah topik pembicaraan, dan berkata sambil tersenyum, Nona Sangguan, kamu sepertinya baik-baik saja, jadi aku lega. Terima kasih kali ini, jika bukan karena kamu, aku khawatir kekuatanku tidak akan meningkat begitu cepat. Sangguan Mei yang menyingkirkan rasa malunya, memberi hormat kepada Suyun dengan serius dan berkata, Suyun, aku tidak berutang apapun padamu, tapi kali ini, kamu mengambil risiko untukku. Mei yang sangat berterima kasih. Sekarang aku adalah orang yang mengintip ke alam roh, misteri dan Tuhan. Aku bahkan tidak bisa memimpikannya alam ini sebelumnya, tapi sekarang aku memilikinya. Semua ini diberikan olehmu, Suyun, terima kasih banyak. Terima kasih. Suyun tertegun dan tersenyum pahit, aku benar-benar harus mengucapkan terima kasih. Meskipun aku tidak bersamamu, aku tahu banyak hal terjadi di sekitarmu. Betulkah, saudari Sangguan yang tertegun? Apalagi yang ingin dia katakan? Tiba-tiba wajahnya berubah untuk beberapa saat, lalu dia cukup pucat, dan orang-orang tidak bisa menahan batuk. Suyun melihat ini dan melihatnya selama beberapa menit. Dia segera maju dan memegang tangan kecil saudara perempuan Sangguan yang. Adik perempuan Sangguan, yang terkejut. Dia hanya ingin melepaskan diri dari tangan Suyun yang tidak jujur, tetapi dia memperhatikan bahwa banyak napas yang sangat nyaman dan hangat menembus ke tangan ini, yang langsung mengembara ke seluruh tubuhnya. Segera, wajah kecil pucat saudara perempuan Sangguan yang kembali menjadi kemerahan. Dia menatap Suyun dengan tenang dan menemukan bahwa pihak lain sedikit menutup matanya dan mendesak kemarahannya.
Wajahnya kembali memerah. Rasa malu memenuhi hatinya. Dia ingin mengambil tangan kecilnya, tapi dia tidak berani. Dia tidak ingin melihat orang ini, tetapi dia tidak bisa, terutama kusut. Sesaat kemudian. Baiklah. Suyun membuka matanya dan berhenti bernapas. Dia berkata dengan lemah, meskipun cedera kamu baru saja pulih, denyut nadi abadi masih terlalu lembut, terutama kontrol napas kamu tidak terampil. Selama waktu ini, kamu harus fokus pada budidaya nadi abadi, Ki dan menstabilkan dua titik ini, oke? Aku mengerti, saudari Sangguan yang mengangguk dan berbisik. Ya, aku akan mencoba keberuntunganku lagi untuk membuatmu melewati titik nadi dari setiap nadi abadi. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagimu untuk mengolah nadi abadi. Terima kasih, terima kasih. Tidak, kamu adalah Tuan Kinger. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk hal kecil ini. Suyun berkata, lalu mulai mendesaki lagi. Tetapi saat itu, semburan langkah kaki cepat menyebar dari luar, dan mereka melihat bahwa pintu tanah budidaya didorong terbuka secara langsung, dan sekelompok orang langsung masuk. Pemimpinnya adalah Ao Shuang dan Sangguan Qingcheng. Orang-orang itu penuh dengan kecemasan. Begitu mereka memasuki rumah, Sangguan Qingcheng bergegas mendekat dan berteriak, Yanger, Yanger, apakah kamu baik-baik saja? Namun, tatapan cemas semua orang tiba-tiba berhenti ketika mereka melihat Suyun dan saudara perempuan Sangguan Bebek saat ini. Saat ini, pakaian Suyun sedikit berantakan karena dia sedang dalam perjalanan, tetapi Bebek saudara perempuan Sangguan berbeda. Pakaiannya rusak, terutama karena malu. Terutama saat ini, tangannya dipegang erat oleh Suyun, seolah-olah dia tidak bisa melepaskannya. Situasi ini benar-benar membuat orang berpikir lagi dan lagi. Sangguan Qingcheng dan yang lainnya tercengang, tetapi Ao Shuang bukanlah tipe orang yang suka berpikir, tetapi beberapa orang berbeda. Dia melihat seorang pria muda dengan rambut pendek dan jubah giok berlari terburu-buru. Dia dengan marah meraih lengan Suyun dan membuangnya. Dia tidak lupa berteriak, lepaskan dia. Suyun membuka matanya dan menatap pria dengan wajah marah memegang lengannya. Dia cukup bingung dan berkata, siapa kamu? Tidak peduli siapa aku. Kamu hanya perlu tahu, jangan sentuh bebek adikmu dengan cakar kotormu, tahu. Pria itu meraung marah. Oh. Suyun tiba-tiba mengangkat seringai di sudut mulutnya. Dia menatap pria itu dan berkata, apakah kamu tidak mengizinkan aku menyentuhnya? Sebaiknya kau pergi. Pria itu tampaknya sangat jijik dengan Suyun. Suyun tidak tahu siapa orang ini. Dia belum pernah melihat orang ini terakhir kali, tetapi melihat orang yang tak tertandingi di sana yang ingin berhenti tetapi tidak berani, dia mengerti bahwa orang ini mungkin seseorang yang tidak dapat diprovokasi. Namun, fakta bahwa faksi yang tak tertandingi tidak berani memprovokasi tidak berarti bahwa Suyun tidak berani. Oh bagus. Melihat Suyun tertawa, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih bebek saudara perempuan Sangguan di sebelahnya, langsung memeluknya, memeluk pinggang rampingnya dengan kedua tangan, dan tampak membelai. Senyum di sudut mulutnya menjadi semakin jahat. Aku benar-benar minta maaf. Aku hanya ingin menyentuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Saudari Sangguan yang benar-benar bodoh. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia mencium bau maskulin dan mengebor ke hidungnya, yang membuatnya merasa pusing dan kakinya lembut. Ketika pria itu melihat gerakan Suyun, dia hampir gila. Dia menggertakkan giginya dan matanya langsung dipenuhi darah. Roh abadi tubuhnya tidak ditekan sama sekali. Dia langsung berteriak, berkumpul di tinjunya dan mengecam keras dahi Suyun. Berhenti. Tepat saat kepalan itu hendak mengenai kepala Suyun, sebuah tangan tiba-tiba datang di sampingnya, meraih pergelangan tangan itu dan memblokirnya. Paman Ao, kamu ingin menghentikanku. Pria itu berkata dengan marah. Jangan marah, keponakanku yang baik. Teman Suyun ini sebenarnya sedang menyembuhkan gadis kecilnya. Kata Ao tiada taraf, dia juga seorang veteran. Meskipun kekuatan saudara perempuan Sangguan yang lebih kuat darinya, dia masih bisa melihat kedalamannya. Begitu pria itu mendengar ini, wajahnya sedikit membaik, dan dia curiga, sembuh. Aku hanya menyukai putrimu. Aku akan menjadikannya mitra kultivasi gandaku. Suyun sepertinya tidak memberi awal langkah yang tak tertandingi sama sekali. Dia masih memeluk tubuh bebek saudara perempuan Sangguan dan berkata sembarangan. Kata-kata itu jatuh, dan saudara perempuan Sangguan yang hampir terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Seluruh kepalanya yang kecil terkubur di dada Suyun, dan tangan kecilnya dengan gugup menggenggam pakaiannya. Dia tidak menyangka Suyun begitu berani, apalagi pria ini mengucapkan kata-kata seperti itu pada saat seperti itu. Dia tidak siap. Jantung Sangguan saudari yang berdetak sangat cepat, dan otaknya tidak bisa memikirkannya. Faktanya, dia ada di dalamnya, dan orang lain dapat melihat bahwa Suyun lebih marah pada pemuda itu. Bajingan. Pria itu seperti gunung berapi yang meletus. Dia melepaskan diri dari ikatan Ao yang tak tertandingi dan langsung melompat ke arah Suyun, terlihat seperti dia akan bekerja keras dengannya. Melihat pria itu sangat marah, Suyun secara alami merasa jauh lebih bahagia. Dia tersenyum dan tidak takut pada pria itu, jadi dia ingin memberi pelajaran pada pria itu. Dia tidak tahu siapa pria itu. Karena dia mengganggu dirinya sendiri, dia tidak perlu bersabar. Ao Shuang adalah seorang veteran pada akhirnya. Dia melihat kilatan sengit di mata Suyun dan tahu bahwa Suyun akan bergerak. Dia segera menghindar dan memblokir mereka lagi. Berhenti, tolong berhenti.
Dia berteriak dengan suara rendah, dan ada beberapa ketidakberdayaan dalam kata-katanya. Mereka membeku. Paman Ao, jangan salahkan aku karena tidak baik. Orang ini benar-benar menipu orang terlalu banyak. Pria itu menggertakkan giginya. Terlalu banyak menipu orang. Su Yun tidak ingat bahwa dia memulainya sendiri. Jangan marah, keponakanku yang baik. Ao Shuang berkata dengan suara yang dalam. Kemudian dia menoleh ke Su Yun dan berkata dengan suara rendah, Su Yun, demi aku, bisakah kamu berhenti? Jangan merangsang dia lagi. Bagaimana? Meskipun Su Yun tidak memiliki banyak kontak dengan Ao Shuang telah bekerja keras untuk Su Qinger selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, dia masih ayah dari Tuan Su Qinger. Su Yun mengangguk tanpa melihat wajah biksu dan wajah Buddha. Yah, baiklah, kalau begitu, itu saja. Su Yun mengendurkan tangannya memegang bebek adik perempuan Sangguan, tersenyum, menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, maaf, Nona Sangguan, apakah kamu baru saja takut? Adik perempuan Sangguan, yang tercengang, tapi dia takut melihat Su Yun. Dia tampak menganggukkan kepalanya, menggelengkan kepalanya, dan terdiam. Dia berbalik dan berlari menuju Sangguan King Cheng di sana. Langkahnya tampak sedikit kacau. Melihat Su Yun mengendurkan bebek saudara perempuan Sangguan, kemarahan pria itu banyak mereda, tetapi melihat wajah Su Yun, itu masih penuh dengan kesuraman. Suasana di tempat kejadian sedikit canggung. Melihat situasi ini, Ao Shuang segera berkata, kakak Su telah bekerja keras sepanjang jalan. Kamu pasti lelah. Aku akan membiarkan seseorang mengatur agar kamu segera beristirahat. Tidak, ada hal lain yang harus kulakukan. Aku tidak akan tinggal lama di sini. Su Yun melambai dan berencana untuk langsung pergi. Pergi? Kenapa terburu-buru? Pria di sana tidak mau melepaskannya. Dia langsung menghentikan Su Yun dan berkata dengan suara yang dalam, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak tinggal lebih lama lagi? Aku Liang Haotian, putra Peri Liang. Aku belum menanyakan nama kamu. 1139. Faktanya, Su Yun tidak terburu-buru untuk bertanya pada Xianzong. Berita telah dikirim. Dia meminta agar iblis bundar di Xianzong akan mengaturnya untuk menemukan leluhur pedang. Ini juga membutuhkan waktu untuk Qinger. Su Yun berpikir untuk pergi ke dunia persilatan ekstrim untuk melihat rubah Qian Mei dan Huai Rumandi di tengah hujan, yang sudah lama tidak dia lihat. Aku tidak tahu apakah mereka baik atau salah. Mendengar kata-kata provokatif Liang Haotian, Su Yun tahu bahwa pria itu tidak berniat melepaskan dirinya dengan mudah, dan segera berkata, Liang Haotian. Tidak, ayahmu Liang Xian, aku belum pernah mendengarnya. Aku tidak tahu. Ayahku adalah utusan misterius tingkat ketiga dari Xianting. Kamu belum pernah mendengarnya. Aku pikir kamu hanya sekte abadi tingkat ketiga, atau makhluk abadi liar yang dibudidayakan di tempat yang tidak diketahui. Laut Awan. Liang Haotian memegang dadanya di tangannya dan berkata dengan jijik. Utusan misterius urutan ketiga Xianting. Mendengar kata-kata Liang Haotian, Su Yun mengangkat alisnya dan jantungnya berdetak sedikit. Bebek Sangguan adik di sana memegang Sangguan King Cheng juga memiliki hati yang ketat. Dia menatap Su Yun dan Liang Haotian dengan tenang. Suaner berbisik kepada Sangguan King Cheng, Bu, ayah Liang Haotian ini adalah sumber yang sangat besar. Apakah ayahmu tidak memberitahumu? Sangguan King Cheng tersenyum, dia menyelamatkan hidup Liang Haotian di tahun-tahun awal. Untuk berterima kasih kepada ayahmu karena telah menyelamatkan nyawa putranya, Liang Xian menjadi saudara dengan ayahmu. Liang Xian itu sebenarnya adalah saudara kandung dengan ayahnya. Mengapa Liang Xian tidak datang untuk menyelamatkan sekte yang tak tertandingi ketika itu dalam kesulitan? Saudari Sangguan yang bertanya dengan suara rendah, dengan beberapa keluhan dalam kata-katanya. Sangguan King Cheng menghela nafas dan berkata, aku baru saja mendengar apa yang ayahmu katakan. Itu sudah lama sekali. Kami belum datang ke dunia peri pada waktu itu. Meskipun sekte yang tak tertandingi memiliki kekuatan, itu tidak dapat dibandingkan dengan pengadilan peri pada akhirnya. Liang Xian, terlepas dari status atau kekuatan pribadinya, jauh lebih baik daripada ayahmu. Meskipun dia adalah saudara lelaki dengan ayahmu, tapi ini hanya untuk membalas kebaikan ayahmu. Jika orang lain ingin memindahkanmu ayah, mereka masih akan melihat kasih sayangnya. Tapi yang asli terlalu rumit. Sebagai pria Xianting, dia tidak bisa main-main, jadi kita tidak bisa menyalahkannya. Sehat. Adik perempuan Sangguan, yang menghela nafas. Matanya beralih ke Liang Haotian di sana dan bertanya, apakah Liang Haotian sering datang ke sekolah yang tak tertandingi? Mengapa dia selalu berlari ke sini akhir-akhir ini? Dia tidak pernah datang ke sekolah tak tertandingi sebelumnya. Sangguan King Cheng berkata sambil tersenyum, ini bukan terakhir kalinya dia melihatmu ketika dia datang ke sini untuk beristirahat. Aku. Gadis bodoh, tidak bisakah kamu melihat? Liang Haotian jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Sangguan King Cheng berbisik sambil tersenyum. Dengan kata-kata ini, saudara perempuan Sangguan yang sedikit mengernyit, tetapi dia tidak berbicara. Ayahmu juga melihat bahwa dia sebenarnya cukup puas dengan Liang Haotian, belum lagi Liang Xian. Jika kamu membentuk mitra kultivasi ganda dengan Liang Haotian, itu akan sangat bermanfaat bagi ayahmu dan kamu. Sangguan King Cheng juga Huizi Lansin. Secara alami, dia melihat ketidakbahagiaan putrinya dan berkata, tetapi semuanya tergantung pada pikiranmu sendiri. Ibuku tidak akan memaksamu. Jalannya masih tergantung padamu. Kamu tidak perlu peduli dengan mata orang lain. Bu, aku tahu.
Saudari Sangguan yang berbisik, dan kemudian menatap Suyun di ujung yang lain. Suyun tampaknya tertarik dengan kata-kata Liang Haotian. Cahaya aneh melintas di matanya. Dia segera memeluk tinjunya dan meremas senyum, kamu sebenarnya adalah putra dari utusan ketiga Xianting. Aku benar-benar tidak tahu Gunung Tai. Ini tidak sopan. Ahaha. Kau tahu kau takut. Melihat Suyun seperti ini, Liang Haotian bangga dan menatap pria itu dengan matanya, bersenandung, ini adalah sekte yang tak tertandingi. Kamu harus memahami aturannya, bahkan jika kamu tidak memberi wajah Paman Ao, apakah kamu bahkan mengabaikannya? Wajah Xianting. Xianting adalah tempat untuk berbicara tentang hukum, bukan wajah. Jangan sombong. Terkadang, Xianting yang kamu kenal tidak seperti yang kamu pikirkan. Liang Haotian berkata dengan dingin. Suyun tersenyum dan tidak membantah. Liang Haotian benar. Xianting benar-benar tidak seperti yang dibayangkan semua orang. Namun, dia telah melihat Xianting yang berbeda. Ao Shuang ada di sini, dan Liang Haotian hanya bisa memamerkan kungfunya. Dia juga tahu bahwa cara pria bernama Suyun ini tidak sederhana. Jika dia bekerja keras, dia mungkin bukan lawan dari pihak lain. Suyun terlalu malas untuk membuang waktu dengan Liang Haotian. Dia memeluk tinjunya dan berkata dengan ringan, Pemimpin Ao, tolong maafkan aku karena memberi kamu banyak masalah. Di mana? Su kamu juga untuk kebaikan gadis kecilku. Ao buru-buru berkata. Sekarang Suyun telah kembali, dapat dijelaskan bahwa orang ini telah mendapatkan energi air Xianqi. Tidak hanya dia, Su Qinger dan saudara perempuan Sangguan yang telah mendapatkannya. Jika demikian, beraninya Ao Shuang menyinggung Suyun. Energi apa yang dibutuhkan untuk menangkap air Xianqi dari orang-orang Xianting? Selain itu, Suyun sudah tak terduga sebelumnya. Sekarang dia memiliki air Xianqi. Aku takut kekuatannya lebih mengerikan. Su, kamu yakin dia juga lelah? Aku akan meminta seseorang untuk mengatur tempat bagimu untuk segera beristirahat. Terima kasih. Suyun memeluk tinjunya. Sama-sama, dia benar-benar membutuhkan tempat yang tenang untuk memulihkan diri. Nah, lewat sini, tolong. Ao Shuang segera membawa Suyun keluar. Dia benar-benar tidak ingin Suyun dan Liang Haotian tinggal bersama lagi. Liang Haotian tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Suyun dengan dingin, dan ada cahaya aneh yang berkedip di matanya. Meskipun Suyun melihat ke depan, semua yang ada di belakangnya masih tidak bisa lepas dari penangkapannya, bahkan perubahan halus pada ekspresi Liang Haotian. Suyun, apakah kamu ingin tinggal di sini? Apakah kamu tidak akan menemukan leluhur pedang dan bertanya tentang kotak pedang? Ling Qingyu di kotak pedang mengajukan pertanyaan saat ini. Jangan khawatir, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Aku tidak tahu di mana Jianzu sekarang. Bahkan jika aku tidak tinggal di sini, aku tidak tahu di mana menemukannya. Sebaliknya, lebih baik aku menunggu. Untuk berita dari Iblis Bundar. Terlebih lagi, Liang Haotian cukup menarik. Apakah kamu ingin menggunakan Liang Haotian seperti Gong Sun Lang? Bagaimana bisa sesederhana itu? Chen Xin Seng, yang bertanggung jawab atas Gong Sun Lang, hanyalah utusan tingkat keempat, tetapi Liang Xian berbeda. Sebagai utusan tingkat ketiga, beberapa cara biasa tidak berpengaruh sama sekali. Jika aku secara tidak sengaja mengekspos diri aku sendiri, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Belum lagi ada Xiao Yu di Xianting sekarang, jadi tidak perlu membuat masalah baru. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak mau. Apa yang tidak kamu inginkan? Aduh, cerah dan hujan, apakah aku begitu buruk dalam pikiranmu? Ketika kamu melihat seseorang, kamu berpikir tentang bagaimana melakukan yang buruk. Bukankah? Ling Qingyu mendengus dan tidak repot-repot mengatakan apapun. Suyun diatur oleh Ao Shuang di tempat budidaya mewah lainnya. Tempat kultivasi ini tidak hanya harus memiliki, tetapi juga dilengkapi secara khusus dengan 5 murid untuk melayani Suyun. Meskipun Ao Ubi memiliki keberanian, ini tidak berarti bahwa dia adalah seorang pria tanpa otak. Dia masih tahu kapan harus melakukan apa. Jika tidak, faksi yang tak tertandingi tidak akan dapat membuat kelompok sekutu yang kuat seperti itu. Suyun ditempatkan di tempat kultivasi dan langsung mulai berlutut untuk bermeditasi. Energi air Xianqi tidak mudah dicerna sepenuhnya. Masih perlu diintegrasikan. Tidak ada yang namanya makan lemak dalam satu napas di dunia. Keajaiban Xianqi disebut keajaiban, tetapi keajaiban ini terbatas. Dia berdiri, memejamkan mata, menggunakan napas dalam denyut nadi abadi untuk mengalir ke seluruh tubuhnya, memeriksa organ dalam, pembuluh darah dan tulang di tubuhnya, dan tampak terkejut dan terpana di wajahnya beberapa saat kemudian. Tanpa diduga, aku benar-benar tidak menyangka bahwa air kolam abadi telah memberi aku perubahan besar. Aku khawatir aku bahkan tidak bisa mengenali kekuatan aku sekarang. Dia mengangkat tangannya dan melihat kedua telapak tangannya. Untuk beberapa alasan, itu jelas telapak tangannya. Dia telah melihatnya berkali-kali, tetapi sekarang dia memiliki dorongan magis bahwa satu pukulan dapat meledakkan alam semesta, seolah-olah alam semesta terkandung di telapak tangannya. Berkah bagimu untuk mendapatkan kekuatan Xianqi. Sekarang setelah kamu mendapatkan hadiah ini, kamu harus bersyukur. Peluang yang dihadapi oleh siapapun sebenarnya adalah akumulasi dari keberuntunganmu sendiri, dan akumulasi ini disebabkan oleh beberapa tindakanmu dalam masa lalu. Pada saat ini, suara Ling Qingyu terdengar dari pikiran Suyun.
Suyun tersenyum dan berkata dengan ringan, hujan yang cerah, apakah kamu ingin mengatakan bahwa inilah yang disebut kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan dibalas dengan kejahatan? Meskipun itu berarti sedikit, itu tidak persis. Kamu telah melakukan banyak hal jahat di masa lalu. Tapi aku harus. Suyun menghela nafas. Aku tahu bahwa apa yang disebut kejahatan kamu juga didasarkan pada pengendalian kejahatan dengan kejahatan. Meskipun kamu memiliki kemampuan, aku belum pernah melihat kamu menggertak siapapun dengan cara yang kuat. Masih cerah dan hujan, kamu tahu aku. Jangan berpuas diri. Aku tidak memuji kamu, tetapi kamu sebaiknya menggunakan makanan ringan pada kultivasi kamu. Kultivasi kamu tiba-tiba meningkat begitu banyak. Kamu seharusnya memiliki perasaan tidak dapat menyesuaikan diri sekarang. Sekarang kamu dan Sukinger harus memiliki perasaan ketidakberdayaan yang sama yang tidak dapat dipertahankan oleh keadaan pikiran kamu, dan kamu harus melatih pikiran kamu. Jika tidak, alangkah baiknya bagi kamu untuk mengerahkan 3 lapis kekuatan dalam tubuh kamu. Ling Qingyu berkata dengan sedih. Suyun tersenyum pahit, ya, Nona cerah, aku akan memperbaiki hati aku sekarang, tapi bagaimana? Nona hujan cerah, bisakah kamu mengajari aku? Bicaralah. Aku tidak peduli padamu. Ling Qingyu tampak sedikit marah. Dia bersenandung dan kehilangan suaranya. Suyun tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi Ling Qingyu benar. Sekarang dia merasa tidak berdaya, bukan tidak berdaya, tetapi tidak mampu memberikan kekuatan penuhnya. Hatinya benar-benar perlu diperbaiki. Adapun cara memperbaikinya, Suyun berpikir sejenak, dan seseorang terdengar di benaknya. Itu adalah gurunya, Bodi Guru. 1140. Di taman belakang sekolah yang tak tertandingi, bebek saudara perempuan Sangguan berjalan keluar dari kamar kerja dan berjalan tanpa tujuan di taman. Dia menatap bunga peri dan rumput di taman, dan orang-orang secara bertahap menjadi terpesona. Nona. Pada saat ini, seorang gadis pelayan datang dan memanggil bebek saudara perempuan Sangguan beberapa kali, tetapi saudara perempuan bebek Sangguan tidak menanggapi. Dia tidak bisa menahan suaranya beberapa kali dan berteriak lagi, Nona. Tubuh adik perempuan Sangguan yang Jiao sedikit terkejut. Dia kembali dan menatap orang di sebelah matanya. Lalu dia berkata, ini Xiao Yue. Ada apa? Gadis pelayan bernama Xiao Yue memandang saudari resmi bebek dengan aneh, lalu berhutang pada tubuhnya dan berkata, Nona, kamu membiarkan gadis pelayan itu pergi ke kamar sayap Tuan Muda Su. Gadis pelayan itu pergi. Tuan Muda Su tampaknya masih tertutup dan tidak keluar. Betulkah? Ada jejak kekecewaan di mata saudara perempuan Sangguan Yang. Nona muda, apakah kamu ingin seseorang masuk dan memberitahu Tuan Su bahwa wanita muda itu ada hubungannya dengan dia? Xiao Yue bertanya dengan hati-hati. Bagaimana kamu bisa mengganggu kultivasi orang lain? Terlebih lagi, aku tidak bisa menemukannya. Saudari Sangguan yang menggelengkan kepalanya. Wanita muda itu meminta pelayan itu untuk menemukan Tuan Su. Tidak ada apa-apa. Adik perempuan Sangguan yang sepertinya terlalu malas untuk menjelaskan dan berkata, Xiao Yue, tidak apa-apa di sini. Turun dulu. Xiao Yue secara alami tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia segera berutang tubuhnya, ya, aku pergi. Kemudian pria itu mundur. Tetapi ketika dia baru saja mundur ke persimpangan, seorang pria datang. Xiao Yue segera memberi hormat dan dengan hormat memanggil, Cilde Liang. Pengunjungnya adalah Liang Haotian. Tapi dia tidak pergi menemui gadis pelayan itu. Dia terus memperhatikan bebek saudara perempuan Sangguan yang berdiri di depan anggrek tinta. Melihat bayangan yang indah, mata Liang Haotian memancarkan gelombang keserakahan. Ini adalah negeri dongeng, tetapi tidak semua orang di sini adalah makhluk abadi yang memenuhi syarat. Eksistensi pendakian dari manusia ke keabadian selangkah demi selangkah sangat kokoh dan kuat, baik dalam kekuatan maupun pikiran. Jenis abadi ini benar-benar abadi. Namun, ada banyak keabadian palsu di dunia peri. Misalnya, mereka yang menggunakan senjata ajaib, bahan, dan bahkan koin abadi untuk secara paksa meningkatkan kultivasi mereka dan menarik mereka ke dalam kultivasi lingsuan abadi. Orang seperti ini tidak bisa mengikuti pikirannya. Dia tidak memiliki kekuatan dan pikiran. Orang seperti ini adalah peri palsu. Sebenarnya, Suyun memiliki beberapa tanda keabadian palsu. Liang Haotian adalah abadi palsu sejati. Dia langsung dipromosikan ke ranah lingsuan abadi oleh ayahnya Liang Xian dengan materi dan sejumlah besar koin abadi. Hari ini, dia tidak kuat dalam pikiran dan sulit untuk mengontrol warna wanita. Ketika dia melihat bebek saudara perempuan Sangguan, dia memiliki perasaan aneh bahwa jiwanya terpikat olehnya. Ini seperti cinta pada pandangan pertama, tetapi tidak seperti, dia tidak bisa membedakan rasanya, dia hanya tahu bahwa sejak dia melihat bebek saudara perempuan Sangguan, hatinya telah dicetak dengan gadis cantik ini. Dia diam-diam bersumpah untuk mendapatkan gadis itu. Mungkin mendengar suara Xiao Yue, saudara perempuan Sangguan yang berbalik sedikit dan melirik. Hanya mata ini, biarkan seluruh orang Liang Haotian mandek di tempatnya, seperti membatu. Melihat penampilan Liang Haotian, saudara perempuan Sangguan yang mengerutkan kening, tetapi tidak menunjukkan ekspresi tidak senangnya. Sebagai gantinya, dia memberi hormat kepada Liang Haotian dari kejauhan, dan bibir ceri dengan lembut terbuka, aku telah melihat Tuan Liang. Bagaimanapun, dia adalah putra dari utusan ketiga dari Xianting. Bahkan Ao Shuang harus memberinya wajah. Itu seperti suara alam yang masuk ke telinga Liang Haotian, yang membuatnya gemetar.
Orang-orang tiba-tiba terbangun dan melihat saudara perempuan Sangguan yang berbicara dengannya. Dia langsung menyambutnya dengan senyuman. Saudari Yang, apakah kamu menikmati bunga di sini? Ini hanya jalan-jalan yang membosankan. Saudari Sangguan yang berkata dengan ringan, ada apa dengan Cildil Yang? Aduh, adik Yang, ayahku dan ayahmu adalah saudara. Kamu dan aku adalah saudara kandung. Mengapa kamu masih memanggil anak Liang Cilde? Jadi lihat luarnya. Aku akan memanggilmu adik Yang nanti. Bagaimana denganmu? Panggil aku saudara Tian. Bagaimanapun, ini adalah keluarga. Liang Haotian berkata dengan nada tidak puas. Saudari Sangguan yang Liu Mei mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana menjawab, jadi dia memilih diam. Liang Haotian tidak berani mendorong terlalu keras, jadi dia tidak masuk jauh ke topik ini, tetapi terus tertawa dan berkata, Kakak Yang, di mana saja kamu selama ini? Saudara surgawimu, aku sudah menunggu untukmu di sini. Paman Ao bilang kamu pergi berlatih dengan teman-temanmu. Apakah itu pria bernama Suyun? Yah, saudara perempuan Sangguan yang mengangguk. Oh, kemana kamu pergi untuk mengalami? Kultivasimu telah meningkat begitu cepat. Aku tidak bisa melihat pencapaianmu sekarang. Liang Haotian tersenyum. Aku baru saja mendapat beberapa petualangan, dan kultivasi aku tidak meningkat banyak. Sungguh, tapi adik perempuan Yang, apa sebenarnya Suyun? Aku bertanya pada Paman Ao. Paman Ao berkata sangat sedikit. Dia tidak mengenal Suyun dan mengatakan dia adalah temanmu. Pada saat ini, Liang Haotian datang dan bertanya dengan suara rendah. Suyun, adik perempuan Sangguan, yang memandang Liang Haotian dengan aneh dan berkata, itu hanya orang dari sekte Xiaoxian. Aku mengenalnya ketika aku tinggal di daratan Tianwu sebelumnya. Ini adalah teman lama. Orang-orang dari daratan Tianwu. Begitu Liang Haotian mendengar ini, dia mengangkat jejak penghinaan di sudut mulutnya. Emosi adalah seseorang dari antarmuka yang buruk. Antarmuka yang buruk, saudari Sangguan yang segera tidak senang. Liang Haotian melihat ini dan tahu dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, Kakak Yang, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak bermaksud demikian. Anak Liang, jika tidak ada yang salah, permisi, saudari Yang. Kakak Yang sedikit lelah, pergi istirahat dulu dan pergi. Saudari Sangguan yang mendengus dan langsung pergi. Liang Haotian bergegas mengejar, tetapi saudara perempuan Sangguan yang mengabaikannya dan langsung masuk ke rumah. Suyun tinggal di sekte yang tak tertandingi selama 2 hari. 2 hari ini, dia telah bermeditasi dan mengatur napasnya di area kultivasi. 2 hari kemudian, dia keluar dari area kultivasi. Tentu bukan karena dia mendapat pencerahan dan sudah selesai dikondisikan, tapi karena ada kabar dari si iblis bundar. Ketika mereka berpisah dari Jianzu, Jianzu memberitahu Suyun cara menemukannya. Suyun memberitahu iblis bundar metode ini. Jauh lebih mudah bagi iblis bundar untuk menemukannya. Hasilnya tidak diharapkan oleh Suyun. Jianzu saat ini masih berada di dunia persilatan ekstrim. Melihatnya, aku khawatir jiwanya belum terkumpul. Suyun meminta iblis bundar untuk terus mengunci posisi Jianzu dan membersihkan pada saat yang sama. Bersiaplah untuk meninggalkan negeri dongeng secara langsung dan pergi ke dunia Jiwu. Tuan Su, apakah kamu sudah melewati bea cukai? Segera setelah Suyun meninggalkan tanah kultivasi, 5 murid yang tak tertandingi segera menyambutnya. Tuan Su, apakah kamu membutuhkan yang lain? Tidak, kamu turun. Suyun tersenyum, membubarkan kelima orang itu, dan kemudian berkeliaran. Dia berencana untuk pergi ke saudara perempuan Sangguan yang terlebih dahulu, mengucapkan selamat tinggal padanya, dan kemudian langsung mengucapkan selamat tinggal kepada Ao Shuang dan pergi. Tak disangka, tak lama setelah ia keluar, beberapa pemuda datang menyusuri jalan setapak menghadapnya. Pemimpinnya adalah Liang Haotian, saudara laki-laki dari utusan misterius Xianting. Betapa cantiknya Liang Haotian hari ini. Dia berpakaian putih dan memegang kipas di tangannya. Dia elegan, tampan dan tidak terkendali. Dia benar-benar memiliki gaya anak abadi. Namun, matanya tidak selembut anak kecil biasa. Mata Liang Haotian pada Suyun tidak hanya ditusuk, tetapi juga diracuni. Aku berlari ke orang ini segera setelah aku keluar. Apakah ini nasib buruk aku, atau apakah orang ini selalu mengirim seseorang untuk menjaga di depan pintunya? Suyun berpikir diam-diam. Yo, bukankah ini Tuan Su? Tuan Su meninggalkan bea cukai. Aku tidak tahu apakah kultivasi pernah menembus. Alamnya telah meningkat, harusnya hebat sekarang. Liang Haotian mendengus dan langsung datang dengan suara aneh di mulutnya. Dia sudah lama tidak senang dengan Suyun. Selain bebek saudari resmi, dia memiliki rasa sakit yang mendalam untuk pria ini. Jika bukan karena serangan buruk pria ini di sekte yang tak tertandingi, aku khawatir dia akan melakukannya di luar. Meskipun dia tidak dapat melihat melalui pencapaian Suyun, dia percaya bahwa orang ini hanya 1 atau 2 lebih baik dari dirinya sendiri. Percuma saja, bahkan jika dia bisa melawannya, dia tidak bisa melawan para ahli di sekitarnya, dan bahkan pengadilan abadi di belakangnya. Oh, sungguh sial, aku menabrak seekor anjing begitu aku keluar. Suyun pura-pura tidak melihat Liang Haotian, menghela nafas dan berkata lurus. Apa yang kau bicarakan? Liang Haotian menghentakkan kakinya dengan marah. Para dewa di belakangnya berteriak dengan marah, beraninya kamu menghina anakku. Lihat, aku tidak akan mengajarimu. Setelah mengatakan itu, dia akan bergegas. Apa yang sedang kamu lakukan?
Suyun segera minum, apakah kamu ingin mengakui bahwa kamu adalah seekor anjing? Orang-orang itu membeku. Liang Haotian memandang Suyun dengan aneh dan berkata, apa maksudmu? Tolong jangan pikirkan itu, oke. Aku bilang aku benar-benar bertemu seekor anjing ketika aku bertemu seekor anjing. Suyun menunjuk ke belakang Liang Haotian dan yang lainnya, hanya untuk menemukan seekor anjing singa dengan bulu hijau tergeletak di sana tidak jauh. Jauh. Ia tidur dengan malas di rerumputan. Itu harus dibangkitkan oleh seorang murid sekte yang tiada taranya. Meskipun itu adalah anjing singa, itu juga milik seekor anjing. Melihat anjing itu, wajah Liang Haotian sedikit jelek. Tut, apakah kamu pikir aku sedang membicarakanmu? Suyun tersenyum lembut, apakah kamu memiliki ide ini di hatimu? Tapi bagaimana orang baik bisa mengira dirinya anjing? Ini penyakit, lebih baik untuk mengobatinya. Kamu. Bajingan. Wajah Liang Haotian memerah dan dia hampir marah. Dia menggigit giginya, menunjuk ke Suyun dan berteriak, Suyun. Jangan berpuas diri. Jangan berpikir kamu bisa melanggar hukum dengan Paman Ao yang melindungimu. Akan ku beritahu, ini negeri dongeng, sayangku. Tempat, aku ingin kamu hidup, kamu bisa hidup, aku ingin kamu mati. Mata abadi di tubuhmu tidak akan pernah membuat udara abadi lagi besok. Oh, apakah kamu mengancamku? Suyun tersenyum dan berkata dengan lemah. Ya, jadi apa? Liang Haotian tenggelam dan menatap Suyun dengan tidak sopan, tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa wajah Suyun tiba-tiba berubah sedikit, dan matanya menjadi sangat mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Orang ini, terima kasih sudah subscribe Penatua.